Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 87. Dari gerbang itulah Mahisaura memandangi jalan panjang yang terbentang di hadapannya. Bulak yang panjang, yang diapit oleh sawah yang subur. Jika keduanya pulang, mereka akan datang melalui jalan ini, berkata Mahisaura di dalam hatinya. Karena itu, maka Mahisaura pun kemudian telah berada di gardu di gerbang padukuhan itu berlama-lama. Ketika ia merasa jemu duduk dan berjalan hilir mudik, maka ia pun telah berbaring di dalam gardu. Beberapa orang yang lewat, yang sudah mengenalnya sebagai salah seorang pedagang batu akik dan wesi aji yang berada di Banjar sempat juga bertanya. Sekedar mencari udara sejuk, jawab Mahisaura kepada setiap orang yang bertanya. Apa yang dilakukan di gardu itu? Apakah di tempat asalmu, kau meronda di siang hari? Bertanya seorang anak muda sambil tertawa. Mahisaura pun tertawa betapapun asamnya. Tetapi Mahisaura tidak peduli. Ia berada saja di gardu itu dalam kegelisahannya. Tetapi Mahisaura tidak berusaha untuk menyusul. Mungkin justru akan dapat berselisih jalan. Karena itu ia bertahan untuk tetap berada di gerbang itu. Sekali ia bangkit dan berjalan hilir mudik. Sekali berjongkok di dekat sebuah parit yang mengalirkan air yang jernih, sekali berdiri bersandar tiang pintu gerbang dan sekali berbaring di gardu sambil menyilangkan kakinya. Pada saat Mahisaura hampir menjadi jemu, maka ia pun sekali lagi berjalan hilir mudik di depan pintu gerbang. Tiba-tiba saja jantungnya berdetak lebih cepat. Ternyata Mahisaura melihat Mahisamurti dan Mahisapukat datang dari kejauhan. Tetapi Mahisaura menahan diri untuk tidak berlari menyongsongnya. Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat, maka Mahisaura itu pun telah duduk di bibir gardu. Kau di sini? Bertanya Mahisamurti ketika ia sampai di pintu gerbang dan melihat Mahisaura berada di gardu. Udara panas sekali di Banjar. Aku mencari kesejukan dengan menghirup angin di bulak-bulak panjang. Mahisamurti dan Mahisapukat tidak menaruh prasangka apapun. Karena itu, maka Mahisamurti pun berkata, marilah. Kita kembali ke Banjar. Mereka bertiga pun kemudian telah kembali ke Banjar. Di halaman mereka melihat penunggu Banjar itu mendatangi mereka. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, tetapi kita benar-benar mempunyai oleh-oleh yang berharga buat orang itu. Apa? Bertanya Mahisaura. Nampaknya kau tidak membawa sesuatu. Aku simpan ceritaku sampai malam nanti. Tetapi agaknya aku harus menyebutkan karena penunggu Banjar itu tentu bertanya tentang oleh-oleh itu, jawab Mahisamurti. Mahisaura tidak menyahut. Tetapi ia menunggu Mahisamurti dan Mahisapukat memberi jawaban kepada penunggu Banjar itu. Sebenarnya lah penunggu Banjar itu memang bertanya. Apakah kalian membawa oleh-oleh? Kau masih saja memeras? Bertanya Mahisamurti. Tidak. Aku tidak memeras. Aku hanya bertanya apakah kau membawa oleh-oleh, jawab orang itu. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku mempunyai 2 lembar kulit harimau. Apakah kau mau? 2 lembar kulit harimau, bertanya orang itu. Iya, jawab Mahisamurti. Ah, yang benar sajalah, desis orang itu. Jangan bergurau begitu. Aku akan menjadi sangat kecewa jika ternyata yang kau katakan itu tidak benar. Aku memang mempunyai 2 lembar kulit harimau, jawab Mahisapukat. Apakah kau mau mengambilnya bersama kami berdua? Tentu jika kau tidak berbohong, jawab orang itu. Mahisamurti dan Mahisapukat tersenyum. Sementara itu Mahisapukat berkata, baiklah. Setelah aku beristirahat sejenak, maka kita akan pergi ke tempat itu. Kau dapat mengambil 2 lembar kulit harimau langsung dari tubuh harimau itu. Ah, benar begitu? Bertanya penunggu Banjar itu. Iya, kenapa tidak? Jawab Mahisapukat. Baiklah, berkata penunggu Banjar itu. Tetapi sudah tentu tidak akan dapat aku lakukan sendiri. Aku memerlukan beberapa orang kawan untuk membawa harimau itu kemari. Terserahlah, berkata Mahisamurti dan Mahisapukat. Tunggulah. Aku memanggil kawan-kawan itu, berkata penunggu Banjar itu kemudian sambil dengan tergesa-gesa meninggalkan Banjar itu.
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian setelah membersihkan diri telah duduk di serambi untuk sekedar beristirahat sambil minum. Karena tidak ada minuman panas, maka mereka telah meneguk air dari kendi yang terasa sangat segar di kerongkongan mereka. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menceritakan apa yang telah mereka alami. Mahisa Ura mendengarkan cerita Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu dengan saksama. Namun sekali-sekali ia pun menarik nafas dalam-dalam karena kekagumannya kepada kedua orang anak muda itu. Kami tidak sedang menyombongkan diri, berkata Mahisa Pukat. Kami hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Mahisa Ura mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, aku mengerti bahwa kalian bukan anak-anak muda yang senang menyombongkan diri. Jika kalian menceritakan apa yang kalian alami, semata-mata karena kalian ingin menunjukkan apa yang kalian alami itu sejelas-jelasnya. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Syukurlah jika kau mempunyai pengertian tentang kami berdua. Ceritakanlah selanjutnya, berkata Mahisa Ura. Sebentar lagi kami akan pergi lagi ke gumuk itu, berkata Mahisa Pukat. Untuk apa? Bertanya Mahisa Ura. Apakah kalian berjanji untuk bertemu lagi dengan orang itu sebentar lagi? Bukankah kita telah berjanji dengan penunggu Banjar ini? Sahut Mahisa Pukat. Mahisa Ura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya. Kalian akan mengambil kulit harimau itu. Nampaknya penunggu Banjar ini lebih senang mengambil harimau itu dan mengulitinya di padukuhan daripada mengulitinya di tempat itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Ura mengangguk-angguk. Namun ternyata mereka tidak menunggu terlalu lama. Sejenak kemudian, maka penunggu Banjar itu bersama 3 orang kawannya telah datang dengan membawa sepotong bambu yang cukup besar dan panjang serta beberapa helai tali ijuk. Inilah kawan-kawanku, berkata penunggu Banjar itu. Marilah, kita mengambil harimau itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bangkit sambil berdesis. Kami akan pergi ke Banjar. Aku ikut bersamamu, berkata Mahisa Ura. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun tidak menolaknya. Demikianlah, mereka bertujuh pun telah berjalan beriringan menuju ke gumuk kecil yang sudah menjadi gundul itu. Di sepanjang jalan penunggu Banjar itu sempat bertanya beberapa hal tentang harimau itu. Bagaimana kau mendapatkan 2 ekor harimau itu? Bertanya penunggu Banjar itu. Apakah kau menemukan bangkai 2 ekor harimau atau apa saja yang telah kau lakukan? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murtilah yang menjawab. Kamilah yang membunuh 2 ekor harimau itu. Bukan main, penunggu Banjar itu menjadi sangat heran. Bagaimana mungkin kalian melakukannya? Harimau-harimau itu akan mengganggu sekelompok orang yang sedang mencari daun pandan berduri sungsang, berkata Mahisa Murti. Kalian berdua tiba-tiba datang menolong mereka dan membunuh harimau itu, potong penunggu Banjar itu. Siapa bilang? Bertanya Mahisa Murti. Penunggu Banjar itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam ketika Mahisa Murti berkata. Kami memang datang. Tetapi yang membunuh harimau itu bukan hanya kami berdua. Tetapi kami bersama-sama. Orang-orang yang akan mencari daun pandan berduri sungsang dan kami berdua. Penunggu Banjar itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata, ternyata kalian hanya menemukan bangkai harimau itu. Dan sekarang kau menawarkannya kepadaku. Dari manapun aku dapatkan, tetapi bukankah kau mau mengambil kulit harimau itu? Bertanya Mahisa Murti. Penunggu Banjar itu tidak menyahut lagi. Demikianlah maka mereka pun telah menempuh perjalanan menuju ke gumuk kecil. Sementara itu langit pun telah mulai menjadi buram, karena matahari telah menjadi sangat rendah di langit sebelah barat. Semakin jauh mereka dari padukuhan, maka penunggu Banjar bersama dengan 3 orang kawannya itu merasa mulai diajari oleh perasaan takut di dalam hati. Kita akan pergi kemana? Bertanya penunggu Banjar itu. Ke gumuk kecil itu, bukankah kita akan mengambil 2 ekor harimau yang telah mati itu? Sahut Mahisa Murti. Penunggu Banjar itu tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah ia menjadi ketakutan. Apalagi matahari semakin pudar di sisi langit sebelah barat. Namun ternyata seorang di antara kawan-kawannya tidak dapat lagi menahan perasaan takut itu sehingga dengan nada tinggi ia berkata, apakah kita akan pergi ke hutan?
Tidak, jawab Mahisa Murti. Ke gumuk. Apakah kau belum pernah melihat gumuk itu? Tetapi tidak pada saat seperti ini, sahut orang itu. Jika hari menjadi gelap, maka rasa-rasanya kami berada di pintu sarang hantu. Bukankah sebentar lagi kita akan sampai? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia harus menahan perasaan takutnya. Namun beberapa saat kemudian, sebelum langit menjadi benar-benar gelap, mereka telah sampai ke dekat gumuk itu. Mahisa Pukat yang berjalan di paling depan telah mempercepat langkahnya menuju kedua bangkai harimau yang mereka tinggalkan. Tetapi wajah Mahisa Pukat menjadi tegang. Ketika ia sampai ke tempat itu, ternyata ia tidak menemukan lagi bangkai 2 ekor harimau yang telah dibunuhnya dan dibunuh oleh Mahisa Murti. Mahisa Murti melihat sikap Mahisa Pukat menjadi curiga. Ia pun telah meloncat dan berlari mendekatinya. Harimau itu telah hilang, desis Mahisa Pukat. Hilang, ulang Mahisa Murti. Kita tidak menemukan lagi di sini, sahut Mahisa Pukat. Wajah Mahisa Murti pun menjadi tegang pula, sementara itu Mahisa Ura dan keempat orang yang menyertai mereka menjadi semakin dekat. Dalam keremangan senja, maka orang-orang yang mendatangi padang perdu di dekat gumuk kecil itu menjadi berdebar-debar. Ketika penunggu Banjar itu mengetahui bahwa kedua bangkai harimau yang dikatakan itu tidak ada, maka ketakutannya pun menjadi semakin mencengkam. Kau membohongi kami, berkata penunggu Banjar itu dengan suara bergetar. Tidak. Kami tidak berniat untuk berbohong. Kami memang meninggalkan kedua tubuh harimau itu di sini. Tetapi di luar pengetahuan kami agaknya ada orang lain yang telah menemukannya dan membawanya, jawab Mahisa Murti. Omong kosong, penunggu Banjar itu menjadi marah bercampur ketakutan. Jangan permainkan kami. Kalian mau mencoba-coba kami? Kawan penunggu Banjar itu pun marah pula. Sudah aku katakan, bahwa kami tidak berniat untuk membohongi kalian. Kami berkata sesungguhnya. Tetapi di luar pengetahuan kami 2 ekor harimau yang mati itu hilang, sahut Mahisa Pukat. Yang pasti bagi kami, di sini kita tidak menemukan apapun juga, berkata penunggu Banjar itu. Tiba-tiba Mahisa Murti pun menjawab. Baiklah. Kami harus bertanggung jawab atas keterangan kami. Karena itu, tunggulah di sini, kami bertiga akan mencarinya. Mencari kemana? Bertanya penunggu Banjar itu. Ke hutan dan di sekitar gumuk itu, jawab Mahisa Murti. Mungkin bangkai itu masih disembunyikan di sana. Kalian akan meninggalkan kami di sini dalam keadaan seperti ini, bertanya penunggu Banjar itu. Bukankah kami harus menemukan kedua tubuh harimau yang mati itu? Jika kami tidak menemukannya, maka kami harus mencarikan gantinya di tengah-tengah hutan itu. Kami harus berburu sehingga kami mendapatkan 2 ekor harimau sebagai pertanggungan jawab kami, jawab Mahisa Murti. Tetapi kami jangan ditinggalkan di sini, berkata penunggu Banjar itu. Kami tidak mau, berkata seorang kawannya. Oh. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Jadi kalian akan ikut kami ke hutan? Tidak, hampir berbareng keempat orang itu menjawab. Mungkin bangkai itu masih disembunyikan di sana. Lalu bagaimana? Bertanya Mahisa Murti. Kami harus mempertanggungjawabkan keterangan kami. Karena itu kami harus mencari ganti yang hilang. Tetapi kalian tidak membiarkan kami berburu harimau di hutan karena kalian tidak mau ditinggal, tetapi juga tidak mau pergi bersama kami. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang? Keempat orang itu termangu-mangu. Sementara langit pun semakin lama menjadi semakin gelap. Matahari telah berlindung di balik bukit, dan gumuk yang ada di hadapan mereka mulai menjadi remang-remang. Dengan demikian keempat orang itu pun menjadi semakin ketakutan. Karena itu, maka salah seorang di antara mereka berkata, Marilah. Kita kembali ke padukuhan. Silahkan, berkata Mahisa Murti. Jika kalian ingin kembali, silahkan kembali. Nanti kami akan datang dengan membawa 2 ekor harimau itu. Kami tidak dapat kembali hanya berempat, jawab penunggu Banjar. Kenapa? Bukankah hari belum malam? Kalian tidak akan melalui pinggiran hutan sehingga kalian tidak usah takut bertemu dengan seekor harimau. Kalian juga tidak akan mengalami gangguan yang lain di perjalanan pulang yang tidak terlalu jauh itu, berkata Mahisa Murti. Antar kami pulang. Kami tidak memerlukan harimau itu lagi, berkata penunggu Banjar.
Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah jika demikian. Marilah, kami antar kalian pulang." "Tetapi bukankah kalian sudah tidak akan menuntut kami lagi?" "Tidak," jawab penunggu Banjar itu. "Asal kami segera kalian antar pulang." Mahisa Murti pun kemudian berkata kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Ura, "Marilah, kita kembali ke Banjar." Mereka pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Dengan langkah yang panjang dan cepat, mereka berjalan semakin lama bagaikan orang yang berlari-lari. Tetapi ketika keempat orang itu sadar bahwa jarak mereka dengan ketiga orang pedagang batu akik itu menjadi semakin jauh, maka mereka pun telah menunggu betapapun jantung mereka berdebaran. "Nampaknya tempat ini menakutkan," berkata Mahisa Murti. "Iya," jawab Mahisa Ura. "Tetapi kalian telah bebas dari tuntutan tentang 2 ekor harimau yang mati itu." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun Mahisa Pukat pun berkata, "Tetapi siapakah yang telah mengambil tubuh harimau yang mati itu?" "Mungkin ada hubungannya dengan orang yang memusuhi kita itu," jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu keempat orang yang mendahului mereka itu pun telah berjalan pula, sementara hari pun menjadi semakin gelap. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura yang nampaknya tidak begitu menghiraukan hilangnya kedua tubuh harimau itu, namun sebenarnya lah bahwa hal itu telah menjadi pikiran pula bagi mereka. Ketika mereka menjadi semakin jauh dari gumuk kecil itu, maka keempat orang padukuhan itu pun menjadi semakin berani, sehingga mereka tidak lagi begitu banyak menghiraukan, apakah ketiga orang pedagang batu akik dan Wesi Aji itu ada di belakang mereka atau masih berjarak beberapa langkah. Dalam pada itu, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah salah hitung terhadap keempat orang yang berjalan di hadapan mereka. Ketika mereka sampai di Banjar, ternyata penunggu Banjar itu masih mempersoalkannya. "Kalian telah mempermainkan kami," berkata penunggu Banjar itu. "Sebenarnya lah kami akan dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan jika kami tidak kau bawa ke gumuk itu." "Pekerjaan apa?" bertanya Mahisa Pukat. "2 orang di antara kawan-kawanku ini adalah Belandong. Mereka tentu akan sempat menyelesaikan beberapa balok kayu jika ia tidak pergi mengikut kalian. Seorang lagi adalah seorang penganyam bambu yang membuat barang-barang anyaman yang akan dijual besok ke pasar. Ia juga harus menghentikan pekerjaannya karena kalian menawarkan 2 lembar kulit harimau. Tetapi ternyata kalian telah mempermainkan kami, sementara itu, kami mengalami kerugian karena kami tidak dapat melakukan kerja kami pada saat kami mengikuti kalian pergi ke gumuk itu," berkata penunggu Banjar. "Jadi, apakah maksudmu?" bertanya Mahisa Pukat. Penunggu Banjar itu termangu-mangu. Namun Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura telah mengetahui maksudnya. "Kisanak," berkata Mahisa Pukat. "Bukankah tadi kami sudah bersedia untuk mencarikan gantinya yang hilang itu? Tetapi kalian justru berkeberatan. Karena itu, maka niat itu kami urungkan. Sekarang pergilah," berkata penunggu Banjar itu. "Carikan ganti 2 lembar kulit harimau sebagai ganti dari 2 ekor harimau sebagaimana kalian katakan." "Kenapa baru sekarang?" bertanya Mahisa Pukat. "Bukankah aku harus menempuh perjalanan kembali ke hutan?" "Terserah kepada kalian. Tetapi itu adalah tanggung jawab kalian," berkata penunggu Banjar itu. "Kau mulai memeras kami lagi?" bertanya Mahisa Pukat. "Apakah kami harus berhubungan dengan Ki Bekel?" "Ah," desah penunggu Banjar itu. "Jangan begitu. Kami hanya ingin kalian ketahui kesulitan yang terjadi karena kami telah kalian permainkan." "Kami tidak mempermainkan kalian," jawab Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, Mahisa Ura pun telah mengambil beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya. Katanya, "Marilah. Aku akan mengganti kalian dengan uang. Bukan seharga 2 lembar kulit harimau, tetapi sekedar pengganti upah yang kalian dapat atau nilai barang yang dapat kau hasilkan selama kalian mengikut kami ke gumuk itu." Keempat orang itu saling berpandangan. Namun akhirnya mereka pun menerima uang itu. "Terima kasih," berkata penunggu Banjar itu. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mencegahnya karena dengan demikian maka persoalan di antara mereka pun segera dapat dianggap selesai. Penunggu Banjar itu tidak akan mengejar lagi, sehingga mereka pun akan dapat beristirahat.
Ketika penunggu Banjar dan kawan-kawannya telah pergi, maka ketiga orang itu pun segera membersihkan diri mereka ke pakiwan. Baru kemudian mereka duduk di sebuah amben besar di Banjar itu. Adalah di luar dugaan ketika penunggu Banjar itu pun kemudian datang sambil membawa minuman hangat. Wedang serai dengan gula kelapa. Nyaman sekali, desis Mahisaura. Silahkan, mumpung masih hangat, katanya sambil bergeser keluar. Tetapi masih terdengar kata-katanya. Aku akan membawa ketela pohon rebus. Ah, terima kasih sekali. Kenapa kau tiba-tiba saja telah menyibukkan dirimu? Bertanya Mahisapukat. Tidak apa-apa, jawab penunggu Banjar itu semakin jauh. Sebenarnya lah sejenak kemudian ia telah kembali sambil membawa ketela pohon rebus. Asapnya masih mengepul, sementara baunya mengusik hidung. Ketika penunggu Banjar itu pergi, maka Mahisamurti pun berdesis. Orang ini menyatakan terima kasihnya karena pemberianmu Mahisaura. Sebenarnya lah aku memberikan uang tidak terlalu banyak, jawab Mahisaura. Tetapi biar sajalah. Ketela pohon dan wedang serai dengan gula kelapa ini nampaknya akan membuat tubuh kita menjadi segar. Demikianlah, maka mereka bertiga pun telah menikmati hidangan yang tidak mereka duga sebelumnya. Biasanya mereka hanya minum air dari kendi dan membeli makanan di sebuah kedai menjelang senja. Tetapi kedai itu telah ditutup ketika mereka kembali. Namun tiba-tiba mereka telah mendapat suguhan yang segar. Dalam pada itu, sambil makan ketela rebus dan meneguk air serai panas, mereka bertiga telah membicarakan lagi tentang harimau yang hilang itu. Memang ada beberapa kemungkinan, berkata Mahisaura. Mungkin orang yang menggerakkan harimau itulah yang telah mengambilnya. Tetapi mungkin orang lain yang menemukan harimau mati, yang menurut dugaannya tidak ada orang yang memerlukannya. Memang banyak kemungkinan dapat terjadi, berkata Mahisamurti. Tetapi seandainya orang itu yang menggerakkan harimau itu, apakah kepentingannya dengan 2 ekor harimau yang telah mati? Mungkin tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi orang itu merasa kasihan bahwa bangkai kedua ekor harimau yang telah dipergunakannya itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang memungutnya. Mungkin orang itu pun telah memberitahukan kepada orang lain untuk mengambilnya. Sahut Mahisapukat. Yang lain mengangguk-angguk kecil. Tetapi mereka tidak dapat mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan bangkai harimau itu. Namun dalam pada itu, maka Mahisamurti pun berkata, besok kita tidak akan pergi ke gumuk itu. Kita sudah melihat batu itu dan mengetahuinya serba sedikit, bahwa batu itu memang batu yang berharga meskipun bukan yang paling baik. Tetapi kita pun harus menyediakan waktu untuk mereka yang telah datang ke Banjar ini untuk melihat-lihat Wesi Aji dan batu-batu akik. Mahisapukat dan Mahisaura mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisapukat pun berkata, baiklah. Besok kita tinggal di Banjar ini sehari penuh. Aku juga ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh orang bertongkat itu. Demikianlah, maka akhirnya pembicaraan mereka pun berakhir untuk malam itu. Mereka pun kemudian menyingkirkan mangkuk-mangkuk minuman dan makanan. Baru kemudian mereka membaringkan diri untuk tidur. Di hari berikutnya mereka benar-benar tidak meninggalkan Banjar. Ki Bekel yang datang ke Banjar itu dapat menemuinya dan melihat-lihat beberapa buah batu akik. Tetapi Ki Bekel masih belum mendapatkan yang paling sesuai dengan keinginannya, meskipun ia pun kemudian menyisihkan 3 buah akik yang dianggapnya terbaik. Namun ternyata yang mengejutkan telah terjadi. Yang datang di Banjar itu kemudian adalah seorang yang rambutnya telah berwarna rangkap, meskipun nampaknya tubuhnya masih tegap dan kekar. Membawa sebatang tongkat bersisik dengan sebuah batu yang terdapat di ujungnya. Batu yang berwarna kehijauan sebesar genggaman tangan dicengkeram oleh kaki seekor naga yang berwarna kekuningan. Namun betapapun juga, Mahisamurti, Mahisapukat dan Mahisaura harus menahan diri. Sebagaimana seorang pedagang, maka mereka telah mempersilahkan orang itu duduk dan dengan ramah mempertanyakan keperluannya. Menurut pendengaranku, kalian adalah pedagang batu-batu berharga dan Wesi Aji, jawab orang itu. Benar Kisanak, jawab Mahisamurti. Apakah Kisanak memerlukan Wesi Aji atau batu akik? Apakah aku dapat melihatnya? Bertanya orang itu. Tentu, jawab Mahisamurti dan Mahisapukat hampir berbareng. Mereka pun kemudian telah menyiapkan beberapa buah akik dan 3 batang Wesi Aji yang paling baik yang ada pada mereka. Sejenak orang itu mengamatinya. Namun kemudian orang itu pun tertawa kecil sambil berdesis.
Kisanak nampaknya hanya membuang-buang waktu saja. Apakah yang sebenarnya Kisanak bawa ini? Potongan-potongan besi yang kau temukan sisa kerja pandai besi di pasar-pasar. Wajah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi panas. Tetapi Mahisa Murti dengan cepat menguasai perasaannya dan menjawab. Inilah yang dapat kami tunjukkan Kisanak. Menurut pendapatku barang-barang ini adalah barang-barang yang paling baik yang dapat aku tunjukkan kepada Kisanak. Orang itu tertawa. Katanya. Untunglah bahwa aku serba sedikit mampu mengenali Wesi Aji dan batu-batu berharga. Jika tidak, mungkin aku pun akan tertipu seperti barangkali telah terjadi atas banyak orang. Kami tidak pernah menipu siapapun. Kami menunjukkan barang-barang yang kami bawa sebelum seseorang menawar. Mungkin orang itu melakukan tayuh. Mungkin tidak karena orang itu sudah dapat mengenalinya, yang manakah yang baik dan yang manakah yang tidak baik, jawab Mahisa Murti. Nilai Wesi Ajimu yang hanya sekecil kuku kelingking itu tidak sebanding dengan Wesi Aji yang aku buat menjadi tongkatku ini. Tongkatku yang mempunyai bobot berpuluh kali dibanding dengan Wesi Aji yang kau perdagangkan ini tentu mempunyai nilai yang beratus kali lipat dari Wesi Ajimu itu, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Pukatlah yang menyahut. Oh, kau kira tongkatmu itu mempunyai harga? Wujudnya memang bagus. Bahkan mungkin kau telah mempergunakan logam berharga untuk membuatnya. Mungkin ada bagian yang kau buat dari emas dan mungkin batu berharga. Tetapi tongkatmu itu tidak bernilai sama sekali jika dibandingkan dengan batu besar yang berwarna kehijauan di gumuk kecil itu. Kami telah menemukannya, menilainya dan kami sudah siap untuk mengambilnya. Kami sudah berbicara dengan Ki Bekel yang tidak berkeberatan untuk memberikannya kepada kami, sudah tentu dengan harga yang pantas. Wajah orang itulah yang menegang. Tetapi ia pun telah tersenyum pula sambil berkata, apa hubungannya antara tongkatku dengan batu di gumuk itu? Jika kau menganggap bahwa batu itu berharga, maka ternyata bahwa kalian memang belum mengenali batu-batu berharga dengan baik. Mungkin kami keliru. Tetapi kami menganggap bahwa batu itu adalah batu berharga. Karena itu maka kami telah membelinya, jawab Mahisa Pukat. Kepada siapa kau membelinya? Bertanya orang itu. Tidak ada seorang pun yang berhak menjualnya. Batu itu biarlah berada di tempatnya. Itu bukan persoalanmu Kisanak, jawab Mahisa Pukat. Biar saja orang yang berhak mengambil keputusan, menentukan sikapnya. Mungkin dengan uang hasil penjualan batu itu, maka Ki Bekel akan dapat membangun padukuhan ini menjadi lebih baik. Orang itu termangu-mangu. Namun wajahnya nampak menjadi tegang. Sementara itu katanya, biarlah kita tidak membicarakan batu itu. Sebenarnya lah aku ingin membeli Wesi Aji yang benar-benar mempunyai bobot yang murwat bagi Wesi Aji yang sebenarnya. Bukan sekedar potongan kejian bajak yang patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Namun nampaknya keduanya masih harus mengekang diri, justru karena mereka berada di banjar padukuhan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sepantasnya mengganggu ketenangan padukuhan itu dengan benturan kekerasan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian menjawab. Kisanak, inilah yang dapat aku tunjukkan kepadamu. Mungkin kau menilai barang-barangku ini terlalu buruk. Tetapi aku tidak mempunyai barang yang lebih baik dengan harga yang pantas. Tetapi jika kau ingin benar-benar membeli Wesi Aji sebagaimana kau kehendaki, maka kau harus menyediakan uang yang sangat banyak. Nah, jika kau bersedia, maka aku akan sanggup mengusahakannya. Aku tidak pernah ingkar untuk membayar barang-barang yang aku sukai, berkata orang itu. Jika kau dapat menunjukkannya, maka aku akan membayarnya. Tidak seorang pun akan dapat menjamin, apakah sesuatu kau sukai atau tidak kau sukai, jawab Mahisa Pukat. Namun tiba-tiba saja ia pun menggeram. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki? Kau mencela benda-benda yang ada pada kami sekarang, sementara itu kau mengigau tentang barang-barang yang kau sukai. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, jangan marah Kisanak. Kalian adalah penjual Wesi Aji dan batu-batu berharga. Sementara aku adalah salah seorang calon pembeli. Kau tidak dapat memaksakan penilaianmu atas barang-barangmu sendiri terhadap calon-calon pembelimu. Kau juga tidak dapat menipu calon-calon pembelimu dengan mengatakan bahwa barang-barangmu adalah barang-barang yang paling baik. Baiklah kita bersikap jujur, berkata Mahisa Pukat yang hampir kehilangan kesabaran.
Apakah yang sebenarnya kau kehendaki? Mungkin kita akan dapat membicarakannya di tempat lain. Kata-kata Mahisa Pukat itu memang dapat dinilai sebagai satu tantangan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Namun bagi orang bertongkat itu, sikap Mahisa Pukat sudah jelas. Tetapi justru karena itu ia tertawa sambil berkata, "Kenapa kita harus membicarakannya di tempat lain? Bukankah kau membawa barang-barangmu kemari dan aku datang untuk melihatnya? Biar saja aku menilainya di sini. Jika ada orang lain yang mendengarnya bahwa barang-barangmu jelek, bukankah kalian tidak berkeberatan? Karena itu demikian kalian akan bersikap jujur." Wajah Mahisa Pukat menjadi merah. Namun dalam pada itu Mahisa Murti berkata, "Terima kasih atas penilaianmu Kisanak. Tetapi aku sangsi apakah kau sebenarnya mengerti tentang Wesi Aji? Kami adalah pedagang Wesi Aji sejak kami masih kanak-kanak. Kesangsian kami atas pengenalan Kisanak terhadap Wesi Aji itu adalah sebagaimana kami lihat pada tongkat Kisanak yang sangat bagus dan barangkali mahal. Bukan karena bobot Wesi Ajinya. Tetapi karena pada tongkat itu terdapat emas dan segumpal batu yang merupakan pecahan batu yang berwarna kehijauan itu." Orang itu mengerutkan keningnya. Sementara Mahisa Murti berkata selanjutnya, "Jangan kau kira kami tidak mengenalinya. Itulah sebabnya kau tunggui batu hijau itu. Jika sekecil genggaman tangan pada tongkatmu itu sudah kau anggap memiliki nilai yang sangat tinggi, berapa besar nilai batu yang sebesar kepalamu atau bahkan batu yang berada di gumuk itu?" "Persetan," geram orang itu. "Kau sama sekali tidak sopan Kisanak. Sebagai seorang pedagang kau akan menjauhkanmu dari para calon pembeli. Ada beberapa macam calon pembeli. Ada yang bersungguh-sungguh ingin membeli, tetapi ada yang sekedar ingin menunjukkan kemampuannya mengenali Wesi Aji dan batu-batu berharga. Dan kau adalah jenis orang dalam kelompok kedua. Tetapi sayang, bahwa kau tidak memiliki kemampuan pengenalan sama sekali," jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia hampir terpancing ke dalam satu sikap yang keras dan akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi padukuhan itu. Untunglah bahwa Mahisa Murti masih dapat mengekang diri dan bahkan menyesuaikan sikapnya dengan sikap orang bertongkat itu. Untuk beberapa saat orang bertongkat itu berdiam diri. Namun pembicaraan itu ternyata telah mendebarkan jantung Mahisaura. Ia melihat satu kemungkinan bahwa kedua belah pihak tidak lagi dapat mengekang diri. Tetapi Mahisaura tidak mencemaskan kedua anak muda itu. Yang dipikirkannya adalah Ki Bekel dari padukuhan itu. Jika kehadiran mereka di Banjar itu menimbulkan kekerasan dan mengguncangkan suasana tenang di padukuhan itu, maka Ki Bekel tentu akan mempunyai pertimbangan lain. Namun agaknya orang itu pun berpikir 2-3 kali untuk bertindak lebih jauh. Ia sadar bahwa kedua anak muda itu memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup tinggi, karena sebenarnya lah menurut perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, orang itu melihat bagaimana keduanya telah membunuh harimau dengan caranya masing-masing. Sementara itu, maka Mahisa Murti pun berkata, "Nah Kisanak, apa yang ingin kau lakukan di sini? Jika kau memang tidak senang atas Wesi Aji yang aku bawa, maka apalagi yang kau tunggu di sini?" Orang itu mengatupkan giginya. Tetapi ia pun masih juga harus menjaga diri. Katanya, "Baiklah, aku akan pergi. Tetapi jangan mencoba menipu orang lain dengan barang-barangmu yang tidak berharga. Jika demikian maka aku akan mengadukanmu kepada Ki Bekel, sehingga Ki Bekel tentu tidak akan membiarkan Banjar ini kalian pergunakan untuk menipu penghuni padukuhan ini. Pergilah. Mungkin aku akan mendapatkan batu yang paling berharga." "Batu yang kehijauan itu," jawab Mahisa Murti. Wajah orang itu menegang. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Bahkan ia pun kemudian beringsut dan meninggalkan Banjar itu. Namun kedatangan orang itu ke Banjar benar-benar merupakan satu langkah yang pantas dipuji. Orang bertongkat itu tentu orang yang memiliki keberanian yang sangat tinggi. Meskipun ia menyadari siapakah yang dihadapinya, namun ia tidak segan-segan untuk datang. Tetapi kemudian dapat diketahui oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menurut cerita beberapa orang yang kemudian menemuinya, bahwa orang itu tidak sendiri. Ketika ia memasuki padukuhan, maka 3 orang kawannya telah menunggunya di luar regol padukuhan itu.
Kami sama sekali tidak mencurigai mereka, berkata salah seorang di antara orang-orang yang melihat 3 orang kawan orang bertongkat itu menunggu di luar padukuhan. Tetapi ketika kemudian kami ketahui orang bertongkat itu pergi ke Banjar, maka kami pun menjadi tertarik akan kehadirannya serta para pengikutnya yang ditinggalkannya di luar regol. Tetapi ternyata mereka tidak berbuat sesuatu dan kemudian meninggalkan regol padukuhan itu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura yang mendapat keterangan itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun bertanya, apakah orang-orang yang ditinggal di regol itu juga membawa tongkat? Orang yang memberikan keterangan itu merenung sejenak, mengingat-ingat, apakah orang-orang yang berada di luar regol padukuhan itu bertongkat? Baru kemudian orang itu berkata, aku tidak melihat tongkat. Tetapi entahlah jika tongkat itu mereka tinggalkan dimanapun. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya kemudian, terima kasih. Keterangan kalian penting bagi kami. Orang itu agaknya memang bukan seorang calon pembeli yang baik. Ia mencela semua barang-barang yang aku perlihatkan kepadanya, sedangkan Ki Bekel pun menganggap bahwa masih ada juga yang baik dari barang-barangku itu. Hanya saja di antara barang-barangku masih belum ada yang sesuai bagi Ki Bekel. Bukannya kurang baik. Bahkan Ki Bekel sudah menyisihkan di antara barang-barangku yang mungkin kemudian diketahui sesuai dengan keinginan Ki Bekel. Orang yang memberitahukan itu mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah mengira. Apakah kau mengetahui kemana mereka pergi? Bertanya Mahisa Murti. Mereka menuju ke barat lewat jalan bulak ini, jawab orang yang memberikan keterangan itu. Aku ingin mengetahui kemana mereka pergi. Karena itu, maka aku akan menelusurinya, bertanya kepada orang-orang di padukuhan sebelah apabila mereka mengetahui orang bertongkat itu lewat bersama kawan-kawannya, berkata Mahisa Murti. Baiklah, berkata orang yang memberikan keterangan itu. Aku akan membantu. Aku akan memberikan kabar baru jika aku mendengarnya. Mungkin seseorang memberitahukan kepadaku kemana mereka pergi. Terima kasih. Kalian amat baik terhadap kami, berkata Mahisa Murti kemudian. Dengan demikian, maka perhatian Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura, sepenuhnya ditujukan kepada orang bertongkat itu, dalam hubungannya dengan batu yang berwarna kehijauan. Mereka pun telah mengalami langkah kekerasan dari orang bertongkat itu menurut perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun yang tidak menemukan penyelesaian yang tuntas. Karena itulah, maka akhirnya Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura telah menentukan satu langkah, bahwa mereka harus membuat perhitungan dengan orang bertongkat itu. Tetapi sebelumnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ingin mengetahui jalan menuju ke padepokan yang mereka cari. Jika terjadi sesuatu, kita sudah pernah menemukan padepokan dari orang-orang bertongkat itu, berkata Mahisa Pukat. Baiklah, jawab Mahisa Murti. Kita memang harus menyelesaikan tugas pokok kita. Kita akan melihat padepokan itu. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang dapat kita bawa sebagai laporan, atau jika salah seorang saja di antara kita yang sempat kembali, maka keterangan itu akan dapat sampai juga kepada yang seharusnya menerima. Jangan berkata begitu, sahut Mahisa Ura. Kita sudah menentukan langkah bersama. Jika kita gagal keluar dari lingkungan padepokan itu, maka kita bertiga akan tinggal. Hidup atau mati. Jika kita dapat keluar, maka kita bertigalah yang akan bersama-sama membawa laporan ini. Tidak begitu, berkata Mahisa Pukat. Salah seorang di antara kita harus kembali. Kau harus kembali ke Singasari. Kau sampaikan hasil perjalanan kita kepada Kakang Mahisa Bungalan. Biarlah Kakang Mahisa Bungalan menyampaikannya kepada Panglima di Singasari tetapi juga kepada Pangeran Singanarpada di Kediri, agar Pangeran Singanarpada dapat merencanakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapi orang-orang bertongkat itu. Mahisa Ura termangu-mangu. Sementara Mahisa Murti pun berkata, rahasia padepokan itu harus sampai kepada Pangeran Singanarpada. Itu adalah persoalan yang paling penting yang harus kita selesaikan. Karena itu, maka aku sependapat. Salah seorang di antara kita harus tetap hidup. Mahisa Ura menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, seandainya demikian, maka biarlah salah seorang dari kalian berdua sajalah yang akan kembali ke Kediri atau kalian berdua. Aku bukan orang yang utama dalam tugas ini, karena kalianlah yang memang sedang mengemban tugas ini dari Pangeran Singanarpada.
Tetapi Mahisa Murti tersenyum sambil menjawab. Siapapun yang akan menyampaikannya kepada Pangeran Singanarpada bukan soal. Tetapi kita harus memilih kemungkinan yang paling baik yang dapat kita lakukan. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, Kakang Mahisaura, sebenarnya kita dapat mempergunakan waktu sedikit untuk kepentinganmu mengatasi suara-suara yang dilontarkan dengan lambaran ilmu itu. Mahisaura termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah benar begitu? Berapa lama waktu yang aku perlukan untuk itu? Kau bukan anak ingusan di dalam olah kanuragan. Kau memiliki bekal yang cukup. Namun agaknya satu pintu masih tertutup. Marilah, kami bantu membuka pintu itu sehingga dengan demikian kau mampu menyalurkan kemampuanmu untuk meningkatkan daya tahanmu. Sebenarnya kekuatan itu ada di dalam dirimu. Namun agaknya kau belum dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah harga dirinya agak tersinggung. Kedua anak muda itu jauh lebih muda daripadanya. Seharusnya ialah yang membantu keduanya untuk menelusuri ilmunya. Tetapi yang terjadi ternyata sebaliknya. Anak-anak muda itu yang melihat bahwa ia masih belum mampu memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Tetapi dalam keadaan yang gawat itu Mahisaura harus mengesampingkan harga dirinya yang berlebih-lebihan. Meskipun keduanya masih terlalu muda dibandingkan dengan umurnya, namun adalah satu kenyataan bahwa keduanya memiliki kelebihan daripadanya. Karena itu, maka Mahisaura itu pun berkata, apakah kalian melihat kemungkinan sebagaimana kau katakan itu? Kita dapat mencoba, jawab Mahisa Pukat. Tetapi bukankah dengan demikian, tugas kalian akan terhambat, bertanya Mahisaura. Kami tidak dibatasi waktu. Meskipun kami berharap bahwa kami akan dapat menyelesaikan tugas kami secepatnya, namun jika yang kita lakukan akan memperlancar tugas-tugas kita selanjutnya, maka hal itu tentu baik untuk dilakukan, berkata Mahisa Murti. Mahisaura masih saja dibayangi oleh kebimbangan. Namun ketika dilihatnya wajah-wajah anak-anak muda itu bersungguh-sungguh, maka ia tidak dapat bertahan pada harga dirinya. Karena itu katanya kemudian, baiklah. Jika kalian benar-benar menghendaki membantu aku, maka aku akan mengucapkan terima kasih. Tetapi kau tahu, bahwa ilmu yang ada pada kami pun masih terlalu sempit, sehingga mungkin yang kami lakukan kurang memberimu kepuasan. Namun kami akan mencoba sejauh dapat kami lakukan, berkata Mahisa Murti. Mahisaura mengangguk kecil. Kita akan memerlukan waktu sekitar 3 hari. Pada malam berikutnya kita akan pergi pada pokan itu. Mungkin terjadi sesuatu pada 3 hari yang kita sisihkan itu. Namun biarlah aku dan Mahisa Pukat menyelesaikannya, berkata Mahisa Murti. Mahisaura mengangguk-angguk, meskipun ia sadar bahwa yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu lebih banyak ditujukan kepada keselamatannya daripada keberhasilan tugas mereka. Meskipun demikian, Mahisaura tidak dapat menolak keikhlasan hati kedua anak muda itu. Tetapi mereka tidak akan dapat melakukannya di banjar itu apalagi di siang hari. Mereka berada di banjar itu sebagai pedagang batu-batu berharga dan wesi aji. Meskipun tidak banyak orang yang memerlukan mereka, tetapi sekali-sekali ada juga orang yang datang untuk melihatnya. Karena itu, maka ketiga orang itu harus membuat rencana mereka dalam hubungan usaha mereka membuka kemungkinan Mahisaura mampu mengurai daya tahannya untuk melawan getaran yang dipancarkan lewat suara seseorang yang didorong oleh kekuatan ilmu yang tinggi. Di siang hari mereka harus berada di banjar itu, sementara di malam hari mereka akan mengadakan latihan-latihan khusus di tempat yang tersembunyi. Sudah tentu mereka harus menghindarkan diri dari pengamatan orang-orang bertongkat itu. Namun di siang hari, Mahisaura harus mempergunakan waktunya untuk menegaskan sikapnya di malam hari. Karena itu, maka ia harus tetap berada di pembaringannya, selalu dalam pemusatan nalar budi. Biarlah kau dianggap orang lain sedang sakit, berkata Mahisa Pukat. Bagaimana jika orang-orang padukuhan ini, terutama yang pernah berhubungan dengan kita ingin menengok, bertanya Mahisaura. Aku akan mengatakan bahwa sakitmu dapat menular meskipun tidak berbahaya, jawab Mahisa Pukat. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dengan berani membiarkan dirinya kejangkitan penyakit seperti yang sedang kau derita. Pusing-pusing kepala, menggigil dan hidung tersumbat. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya. Cerdik juga kau agaknya.
Baiklah. Aku akan menjalankan apa saja yang harus aku lakukan. Ketiganya pun kemudian telah menyusun rencana mereka. Pada malam pertama, maka mereka pun telah berpesan kepada penunggu banjar itu, bahwa mereka akan bangun pagi-pagi. Jika kami belum bangun pada saat fajar menyingsing, tolong bangunkan kami, berkata Mahisa Murti. Jadi aku harus bangun pagi-pagi sekali? Satu hal yang tidak pernah aku lakukan kecuali jika terpaksa sekali, jawab penunggu banjar itu. Aku tahu maksudmu. Kau perlu uang, bertanya Mahisa Murti. Orang itu tersenyum. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, aku akan memberimu uang besok jika kau benar-benar melakukan pesan itu. Jika kau lupa atau jika kau terlambat bangun, maka aku tidak akan memberimu apapun juga. Orang itu tersenyum. Katanya, jangan takut. Setiap hari aku bangun menjelang dini hari. Satu hal yang tidak pernah kau lakukan kecuali terpaksa sekali. Apakah kau setiap hari mendapat tekanan sehingga terpaksa bangun menjelang dini hari? Bertanya Mahisa Murti. Penunggu banjar itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, aku akan membangunkan kalian. Demikianlah, maka penunggu banjar itu pun tidak lagi berniat mengusik ketiga orang itu di malam hari, karena menurut pesan mereka, maka mereka minta untuk dibangunkan pagi-pagi sekali. Namun sebenarnya lah bahwa ketiga orang itu sama sekali tidak tidur di Banjar. Ketika malam menjadi sepi, maka mereka telah meninggalkan Banjar itu dengan meloncati dinding. Tidak seorang pun yang melihat mereka keluar. Orang-orang yang berada di gardu dan penunggu Banjar itu tidak mengira bahwa ketiga orang itu telah meninggalkan Banjar. Malam itu ketiga orang itu telah berada di tempat yang tidak pernah dikunjungi seorang pun. Mereka telah menyepi untuk memberikan kesempatan kepada Mahisaura menjalani laku bagi peningkatan daya tahan tubuhnya. Terutama menghadapi ilmu yang dipancarkan lewat getaran suara. Sadarilah, bahwa kau telah memiliki ilmu yang cukup tinggi, berkata Mahisa Murti. Kemudian, marilah. Aku dan Mahisa Pukat akan membantumu, menuntun pemusatan nalar budimu sehingga kau akan dapat menemukan jalan di dalam dirimu untuk mengungkapkan kemampuanmu bagi peningkatan daya tahanmu. Mahisaura pun mengikuti saja petunjuk kedua anak muda yang memiliki ilmu dan pengalaman yang ternyata jauh lebih luas dari dirinya. Ketiga orang itu pun kemudian telah menentukan langkah yang akan mereka lakukan. Mahisa Murtilah yang pertama-tama akan membantu Mahisaura di dalam laku itu, sementara Mahisa Pukat akan mengamati keadaan. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Mahisa Murti dan Mahisaura telah duduk di atas sebuah batu padas yang datar dan cukup luas. Mahisaura membelakangi Mahisa Murti yang memegangi kedua pundaknya. Dengan cara itu, maka keduanya telah berusaha untuk menemukan jalan bagi Mahisaura, agar ia mampu menyalurkan ilmunya bagi menopang daya tahannya. Keduanya pun kemudian duduk tanpa bergerak sama sekali. Keduanya telah memusatkan nalar budi mereka, sebagai laku yang harus dijalani oleh Mahisaura. Ternyata bahwa Mahisaura memang telah memiliki bekal yang cukup. Kekuatan yang seolah-olah mengalir dari diri Mahisa Murti ternyata dengan serta-merta telah membuka kemungkinan bagi Mahisaura untuk melakukannya. Perlahan-lahan, tetapi pasti. Kekuatan yang seakan-akan menjalar melalui pundaknya telah menggetarkan seluruh tubuhnya. Namun Mahisaura sendiri telah membuka dirinya seluas-luasnya, sehingga karena itulah, maka seolah-olah gejolak yang terjadi di dalam dirinya telah dituntun ke satu arah yang berpusar di dalam dadanya. Demikianlah, Mahisa Murti dan Mahisaura menjalaninya sampai menjelang dini hari. Ketika Mahisa Pukat memberikan isyarat maka keduanya telah mengurai pemusatan nalar budinya itu. Menjelang dini hari, maka mereka pun segera kembali ke Banjar. Seperti saat mereka pergi, maka mereka pun memasuki Banjar dengan cara yang sama. Dengan diam-diam mereka segera kembali ke pembaringan mereka yang gelap, karena lampu sengaja tidak dipasang. Dengan hati-hati mereka bertiga telah berada kembali di pembaringan. Mahisaura pun segera meneruskan laku yang dijalaninya tanpa bantuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sekedar untuk mendalami laku yang telah dijalaninya di tempat yang terasing itu. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah duduk di tangga Banjar sambil menunggu, sebagaimana disanggupkan, penunggu Banjar itu akan membangunkan mereka. Ternyata penunggu Banjar itu memenuhi kesanggupannya. Ia pun kemudian datang pada saat yang dijanjikan. Pada saat fajar menyingsing.
Oh, orang itu tertegun ketika dilihatnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah duduk di tangga Banjar. Ternyata kalian telah bangun. Kami tidak dapat tidur semalaman, sahut Mahisa Murti. Kenapa? Bertanya penunggu Banjar itu. Saudaraku telah sakit, jawab Mahisa Murti. Oh, sakit apa? Bertanya penunggu Banjar itu. Apakah aku dapat menengoknya? Jangan, sakitnya dapat menular, jawab Mahisa Murti. Sakit apa? Wajah penunggu Banjar itu menegang. Tubuhnya menggigil kedinginan. Namun kemudian terasa menjadi panas. Hidungnya bagaikan tersumbat dan lehernya terasa pedih, jawab Mahisa Murti. Menurut pengalaman kami, jika salah seorang dari kami bertiga dihinggapi penyakit seperti itu, maka yang lain pun akan ditularinya pula, jika kami terlalu dekat atau tidur di sampingnya. Oh, penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Lalu, jadi apakah yang dapat aku lakukan untuk membantu meringankan sakitnya? Apakah kau mempunyai pohon ketela grendel? Bertanya Mahisa Murti. Ya. Ada. Aku tahu maksudmu. Apakah aku harus membuat ramuan dari ketela grendel dari ujung akar sampai ke ujung daun? Aku memang mendengar bahwa obat seperti itu memang sangat baik bagi orang yang sakit kedinginan seperti kakakmu itu, jawab penunggu Banjar itu. Ya. Buatkanlah untuk Kakang Mahisa Ura, jawab Mahisa Murti. Orang itu mengangguk-angguk. Namun ia tidak segera berbuat sesuatu, sehingga Mahisa Pukat pun berdesis. Aku akan memperhitungkan harga batang ketela grendel itu sekaligus tenagamu. Ah, bukan maksudku, berkata penunggu Banjar itu sambil melangkah pergi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menggelengkan kepalanya. Namun kemudian mereka pun telah membicarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Ketika kemudian matahari terbit, maka penunggu Banjar itu benar-benar telah membawa pipisan ketela grendel dari ujung akarnya sampai ke ujung daunnya, termasuk bunga, buahnya dan tangkainya, meskipun masing-masing hanya sepotong kecil. Sejenis ramuan obat yang pahit sekali. Di hari itu, maka orang-orang yang pergi ke Banjar itu pun mendapat pemberitahuan bahwa Mahisa Ura sedang sakit. Bahkan sakit menular sehingga tidak seorang pun yang dibenarkan untuk menengoknya. Namun dalam pada itu, maka Mahisa Ura pun masih saja berada dalam pendalaman dari apa yang telah dilakukan semalam. Ketika malam turun, maka ketiga orang itu pun kembali meninggalkan Banjar dengan laku yang sama. Mereka berada di tempat yang semalam mereka pergunakan. Mahisa Ura telah kembali berada dalam pemusatan nalar budinya. Mahisa Pukatlah yang kemudian membantunya membuka pintu urat nadinya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tetapi Mahisa Pukat tidak memegangi kedua pundak Mahisa Ura dengan kedua tangannya. Tetapi Mahisa Pukat hanya memegangi sisi pundak Mahisa Ura dengan sebelah tangannya. Segala sesuatunya terasa semakin lancar di dalam diri Mahisa Ura. Setelah urat nadinya terasa terbuka semalam dan dengan kemampuan sendiri berusaha untuk memperlebarnya, maka malam itu rasa-rasanya segala sesuatunya menjadi semakin mudah. Tidak ada hambatan, baik yang datang dari dalam diri Mahisa Ura sendiri maupun yang datang dari luar dirinya. Demikian pula ketika mereka kembali ke Banjar menjelang dini hari. Kemudian sehari penuh Mahisa Ura berada di atas pembaringannya. Namun ia memang sedang menjalani laku. Dan Mahisa Ura pun benar-benar tidak makan dan minum kecuali pipisan seluruh bagian dari ketela grendel dengan diberi sedikit garam. Pada malam ketiga, Mahisa Ura tidak lagi duduk bersila dengan dibantu oleh Mahisa Murti atau Mahisa Pukat membuka urat nadinya untuk dapat membangunkan dan meningkatkan daya tahannya. Tetapi ia sudah mulai menempa peningkatan itu dengan kekuatan-kekuatan yang dilontarkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka ketiga orang itu pun merasa bahwa yang mereka lakukan itu telah membawa hasil. Mahisa Ura yang memang telah memiliki ilmu yang tinggi di dalam dirinya, seakan-akan mendapatkan saluran yang tidak dikenal sebelumnya untuk meningkatkan daya tahannya dari serangan-serangan getaran suara yang dilontarkan berlandaskan ilmu yang tinggi. Ketika kemudian langit mulai dibayangi oleh warna-warna merah, ketiga orang itu pun segera kembali ke Banjar. Mahisa Ura yang sudah berhasil membuka ilmunya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya terutama terhadap serangan-serangan yang lebih bersifat langsung ke bagian dalam tubuhnya, bukan sekedar pada wadahnya, merasa dirinya telah menemukan sesuatu yang baru. Meskipun pada dasarnya bekal itu sudah ada di dalam dirinya, namun dibantu oleh dua orang yang meskipun jauh lebih muda daripadanya,
maka ia dapat mengeterapkan ilmunya lebih mapan. Ketika malam ketiga telah lewat, maka yang dilakukan oleh Mahisaura tinggallah menempatkan segala sesuatu di dalam dirinya agar lebih mapan. Ia masih harus membenahi beberapa gejolak di dalam dirinya yang tidak begitu sulit dilakukannya. Namun di hari itu Mahisaura masih juga tidak turun dari pembaringannya. Ia pun masih belum makan dan minum selain pipisan seluruh bagian dari batang ketela Grendel. Dengan demikian, maka yang sedang bergejolak di dalam diri Mahisaura itu pun telah mapan kembali. Seolah-olah tidak terjadi perubahan apapun di dalam dirinya. Namun demikian, ternyata bahwa ia telah mampu membangunkan ilmunya serta mempergunakan tenaga cadangan di dalam dirinya untuk membangkitkan daya tahan yang semakin meningkat. Ketika hari-hari yang penuh dengan laku itu telah lewat, maka Mahisaura pun telah mulai keluar dan turun dari pembaringannya. Penunggu Banjar yang melihatnya, mendekatinya sambil bertanya, "Apakah kau sudah sembuh?" Mahisaura tersenyum. Katanya, "Sudah Kisanak. Aku sudah berangsur baik. Tetapi selama aku sakit, kenapa kau tidak mau menjengukku? Bukankah kau tinggal melangkahi tangga saja?" "Ah," jawab penunggu Banjar itu. "Bukankah sakitmu menular?" "Siapa yang mengatakannya?" bertanya Mahisaura. "Adik-adikmu," jawab penunggu Banjar itu. Mahisaura tersenyum. Katanya, "Sakitku memang menular. Tetapi sama sekali tidak berbahaya. Adik-adikku adalah penakut. Mereka tidak berani tidur di sebelahku. Mereka lebih senang tidur di lantai atau bahkan duduk saja semalam suntuk di tangga pendapa. Tetapi lebih baik begitu daripada mereka harus dijangkiti penyakit yang serupa. Jika kalian bertiga sakit, siapakah yang akan melayani kalian? Siapakah yang akan membeli nasi ke warung sebelah?" "Bukankah kau yang membelikannya?" bertanya Mahisaura. "Ya. Tetapi jika kalian bertiga sakit, aku tidak mau mendekat. Kalian tidak akan dapat menyuruh aku membeli nasi atau membeli apapun juga. Aku pun tidak mau membuat minuman panas dan menyediakan obat ketela Grendel." Mahisaura tersenyum. Katanya, "Tetapi aku sudah sembuh. Aku tidak akan menyulitkan adik-adikku lagi. Juga tidak akan menyulitkanmu. Segala sesuatunya kini sudah dapat aku lakukan sendiri." Penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sudah 6 kali membuat obat ketela Grendel, masing-masing semangkuk penuh." "Terima kasih," jawab Mahisaura. "Karena itu maka kau telah disembuhkannya," berkata orang itu lagi. "Terima kasih," jawab Mahisaura pula. Penunggu Banjar itu mengerutkan keningnya. Dengan kesal ia berkata, "Setelah kau sembuh, bukankah kau dapat melakukan pekerjaanmu lagi?" "Ya. Tentu," jawab Mahisaura. "Akulah yang menyebabkannya," berkata penunggu Banjar itu. "Terima kasih," jawab Mahisaura. "Terima kasih, terima kasih." Hanya terima kasih, penunggu Banjar itu benar-benar menjadi jengkel. Mahisaura mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengerti, kenapa tiba-tiba saja penunggu Banjar itu marah kepadanya. Namun dalam pada itu, terdengar suara tertawa. Tidak begitu keras tetapi suara itu telah menarik perhatian Mahisaura dan penunggu Banjar itu, sehingga keduanya telah berpaling. Mahisamurti dan Mahisapukat berdiri di bawah tangga pendapa. Ketika penunggu Banjar itu memandanginya, maka ia pun berkata, "Sudah aku katakan, akulah yang akan membayarnya." Kakang Mahisaura tidak tahu menahu tentang perjanjian itu. Wajah penunggu Banjar itu menjadi merah. Dengan gagap ia berkata, "Bukan maksudku. Aku sudah senang melihat kesembuhannya." Mahisaura termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Terima kasih." Penunggu Banjar itu tidak menjawab. Bahkan sambil melangkah pergi ia menirukan, "Terima kasih." Mahisaura pun tertawa. Namun ia tidak berkata sesuatu. Demikianlah, hari itu, Mahisaura sempat membenahi dirinya. Setelah 3 hari ia tidak makan dan minum selain pipisan ketela Grendel. Hari itu ia mendapat kesempatan untuk memulihkan segenap tenaganya menurut ukuran kewadagan. Dengan demikian, maka setelah Mahisaura selesai menjalani laku, ketiga orang itu pun telah melanjutkan rencana mereka untuk mendekati lingkungan sebuah padepokan yang dihuni oleh sekelompok orang-orang bertongkat.
Kita akan pergi ke padepokan itu, berkata Mahisaura. Kita akan mendekatinya di malam hari. Apapun yang akan terjadi, kita sudah menentukan satu langkah. Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisamurti pun berkata, kita akan pergi besok malam. Tetapi bagaimana dengan Ki Bekel Padukuhan ini? Apakah kita akan minta diri atau kita pergi dengan diam-diam? Apakah kita yakin bahwa kita akan kembali di hari berikutnya sebelum pagi? Bertanya Mahisapukat. Kita tidak yakin, jawab Mahisamurti. Karena itu, bukankah sebaiknya kita berbicara dengan Ki Bekel, bahwa kita akan melanjutkan perjalanan kita mencari daerah baru untuk memasarkan barang-barang kita. Bukan berarti bahwa kita kecewa karena di sini barang-barang kita tidak banyak yang laku. Aku kira itu adalah cara yang lebih baik daripada kita pergi dengan diam-diam. Pada kesempatan lain, kita akan dapat datang lagi jika kita perlukan tanpa merasa canggung, berkata Mahisaura. Demikianlah, maka mereka bertiga pun sepakat untuk pergi ke rumah Ki Bekel. Bukan untuk mendesak agar Ki Bekel segera menentukan pilihan, batu akik yang mana yang dikehendakinya. Tetapi mereka akan minta diri. Ketika mereka benar-benar datang ke rumah Ki Bekel setelah senja, Ki Bekel terkejut. Sebelum ketiga orang itu mengatakan maksudnya, maka Ki Bekel telah mendahuluinya. Maaf Kisanak, aku belum sempat datang untuk menentukan yang manakah yang ingin aku ambil dari batu-batu akik yang aku sisihkan itu. Mahisaura mengangguk sambil tersenyum. Katanya, maaf Ki Bekel. Bukan maksudku untuk mempersoalkan tentang batu-batu berharga itu. Tetapi kami ingin minta diri, bahwa kami akan melanjutkan perjalanan. Kemana? Bertanya Ki Bekel. Aku akan mendatangi padukuhan-padukuhan. Mungkin aku mendapat kesempatan untuk menawarkan barang-barangku. Sementara itu, aku pun dapat mengenali daerah yang lebih luas lagi, jawab Mahisaura. Ki Bekel mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisaura pun berkata, batu-batu akik yang Ki Bekel sisihkan itu akan kami tinggalkan. Kami berniat dalam waktu yang tidak lama, kami akan datang lagi ke padukuhan ini. Ki Bekel tersenyum sambil berkata, baiklah. Kami akan menunggu kedatangan kalian kembali. Tetapi sebenarnya batu-batu akik itu tidak usah kalian tinggalkan. Tidak apa-apa Ki Bekel. Kami masih membawa beberapa yang akan dapat kami jual di sepanjang perjalanan kami, jawab Mahisaura. Ki Bekel tidak dapat menolak. Karena itu, maka ia hanya dapat mengucapkan terima kasih dan benar-benar mengharap ketiganya untuk datang kembali. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan Banjar Padukuhan. Mereka sama sekali tidak mengatakan kemana mereka akan pergi. Mereka hanya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ki Bekel dan orang-orang padukuhan itu yang ramah dan baik hati. Namun dalam pada itu, ketiga orang itu pun telah memasuki tugas mereka yang berbahaya. Mereka benar-benar telah mendekati padepokan orang-orang bertongkat yang sangat berbahaya. Namun mereka harus menunggu sampai matahari terbenam. Jika malam menjadi gelap, maka mereka akan merayap mendekati padepokan itu untuk melihat, apakah mereka akan dapat berbuat lebih jauh lagi daripada sekedar melihat-lihat. Untuk beberapa lamanya, mereka masih mempunyai waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi tugas yang sangat berbahaya itu. Mahisaura yang pernah sampai ke lingkungan yang mereka datangi itu, berusaha untuk mengingat kembali, apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tetapi yang aku ketahui tidak begitu banyak, berkata Mahisaura. Kita akan melihat nanti, jawab Mahisamurti. Tetapi bahwa kita telah mendekati sasaran itu adalah satu hasil yang besar. Terserah kepada kita, apakah kita akan dapat menyelesaikan atau tidak. Untuk menunggu waktu yang paling baik, maka mereka bertiga telah menunggu sebuah tikungan sungai kecil yang agaknya tidak pernah didatangi orang. Mereka berada di atas bebatuan, di balik gerumbul-gerumbul liar. Dari tempat itu, mereka harus merayap beberapa puluh tonggak lagi. Malam ini kita akan melihat, apakah yang dapat kita lakukan kemudian, berkata Mahisamurti. Namun mungkin kita harus melihatnya pula di siang hari setelah kita mendapat gambaran yang lebih utuh dari padepokan ini. Di siang hari mungkin kita akan mendapat beberapa keterangan dari lingkungan di sekitarnya yang harus kita amati pula sebelumnya. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya, kita akan memanfaatkan kehadiran kita di sini sebaik-baiknya. Kita harus mendapat keterangan sebanyak-banyaknya. Dengan bahan-bahan itu maka kita akan menentukan sikap.
Mungkin langkah kita terbatas dengan sekedar memberikan laporan kepada Pangeran Singanarpada. Tetapi mungkin kita akan mengambil langkah-langkah lebih jauh tanpa berhubungan dengan Pangeran Singanarpada lebih dahulu. Mahisaura mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, Padepokan itu sampai saat ini masih merupakan bayangan di kegelapan bagi kita. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya dan kita belum tahu lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian maka kita akan mulai dari permulaan sekali. Ya, jawab Mahisaura. Sebelumnya memang tidak ada keterangan yang dapat aku berikan, selain arah dari padepokan ini. Itu sudah cukup, desis Mahisa Murti. Adalah kewajiban kita untuk mengumpulkan keterangan lebih banyak lagi. Ketiga orang itu membiarkan malam berlalu perlahan-lahan. Langit yang membentang digayuti oleh bintang-bintang yang berkeredipan. Mahisa Murti pun kemudian bangkit sambil menarik nafas dalam-dalam. Katanya, marilah. Agaknya waktunya telah tiba. Mahisa Pukat dan Mahisaura pun kemudian bangkit pula. Dengan nada datar Mahisa Pukat berkata, Aku mempunyai dugaan bahwa letak padepokan ini ada hubungannya dengan batu besar yang berwarna kehijau-hijauan itu. Batu itu adalah batu yang berharga meskipun bukan yang terbaik. Tetapi dalam wujud yang sangat besar, maka batu itu mempunyai nilai yang sangat mahal. Apalagi menilik orang bertongkat yang pada ujungnya terdapat pecahan batu itu pula yang setelah digosok nampak menjadi sangat bagus. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Mahisa Pukat. Bahkan katanya, aku yakin, orang bertongkat itu keluar dari padepokan ini pula. Karena itu, maka tidak mustahil bahwa kita pun harus berhadapan lagi dengan harimau. Mungkin harimau yang sebenarnya. Tetapi mungkin harimau jadi-jadian. Mahisa Pukat bahkan telah berkata pula. Orang itu mempunyai ilmu gendam. Mungkin ilmu itu ditujukan untuk menggerakkan harimau. Tetapi mungkin pula untuk yang lain. Ilmu itu adalah ilmu yang mampu menguasai tingkah laku binatang yang buas sekalipun. Mahisa Murti dan mengangguk-angguk pula. Katanya, kita memang harus berhati-hati. Demikianlah mereka bertiga telah dengan sangat hati-hati melangkah menuju ke padepokan dari orang-orang bertongkat itu. Mereka menyadari bahwa orang bertongkat yang dijumpainya di tepi hutan dan yang kemudian datang ke Banjar, tentu sudah memperhitungkan kemungkinan kehadirannya di padepokan itu. Dengan demikian maka mungkin sekali bahwa orang bertongkat itu telah menyiapkan sejenis penyambutan yang sangat menarik. Karena itulah, maka mereka bertiga telah benar-benar mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Mahisa Murti yang menjadi tegang itu pun berdesis. Kita akan berbuat sebaik-baiknya. Tetapi segala sesuatu akan kita serahkan kepada Yang Maha Agung. Jika tugas kita ini direstuinya, maka kita tentu akan berhasil apapun yang kita hadapi. Mahisa Pukat dan Mahisaura mengangguk-angguk. Mereka pun telah melambari usaha mereka dengan sikap yang sama, dengan kesadaran yang tinggi, bahwa yang mereka lakukan adalah usaha semata-mata. Selangkah demi selangkah ketiga orang itu menuju ke sebuah padepokan yang tidak mereka ketahui sebelumnya, wujud serta sifat dari lingkungannya. Dengan kemampuan serta ketajaman pengamatan mereka, maka mereka berusaha untuk mendekati dinding padepokan di bagian samping. Tetapi langkah mereka tertegun ketika mereka mendengar suara tertawa seseorang. Perlahan sekali. Tetapi suara itu rasa-rasanya tajam menusuk sampai ke pusat jantung. Ketiga orang itu pun kemudian telah berjongkok di antara batang-batang ilalang. Mereka memusatkan daya tahan mereka untuk melindungi jantung mereka dari serangan suara tertawa itu. Meskipun Mahisaura sudah berhasil membuka kemungkinan untuk meningkatkan daya tahan di dalam dirinya, namun masih terasa jantungnya bagaikan akan meledak. Tetapi untunglah bahwa suara itu pun kemudian menjadi lenyap. Gila, geram Mahisaura. Kedatangan kita telah diketahuinya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun katanya, orang ini bukan orang bertongkat itu. Serangannya mempunyai bobot yang berbeda. Mahisaura termangu-mangu. Ia tidak dapat membedakan serangan itu dengan serangan yang pernah dialaminya di dekat batu yang berwarna kehijauan itu. Namun pada waktu itu, ia masih belum memiliki kemampuan dasar sekalipun untuk meningkatkan daya tahannya terhadap serangan semacam itu. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat menyahut. Ya, aku merasakan bahwa serangan ini memiliki tingkat yang lebih berbahaya.
Karena itu kita memang harus berhati-hati. Mahisaura menjadi berdebar-debar. Ia baru saja sampai pada satu tingkat di tataran pertama. Jika serangan itu datang dengan bobot yang terlalu berat, maka dadanya pun tentu akan pecah karenanya. Meskipun demikian Mahisaura itu berkata kepada diri sendiri. Aku sudah mampu menginjak tataran pertama. Aku tentu mampu meningkatkannya dalam keadaan yang memaksa. Namun serangan itu tidak datang lagi. Yang terdengar kemudian adalah suara lembut. Luar biasa. Kalian masih sangat muda. Namun kalian telah memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Jarang sekali terjadi keanehan seperti ini. Mahisamurti dan Mahisapukat tidak menjawab. Tetapi mereka dengan hati-hati telah mengeterapkan semua ilmu dan kemampuannya sampai tataran tertinggi untuk menghadapi segala kemungkinan. Mahisaura pun telah bersiap-siap pula. Tetapi ia masih saja dibayangi oleh perasaan rendah diri di hadapan kedua anak muda itu. Apalagi jika mereka harus berhadapan dengan orang yang berilmu tinggi. Anak-anak muda, berkata suara itu perlahan-lahan. Aku ingin menguji kemampuanmu. Tetapi tidak di dekat padepokan ini. Kita harus sedikit menjauh, agar kita tidak menarik perhatian orang-orang padepokan itu. Apakah kau bukan orang padepokan itu? Bertanya Mahisamurti. Aku adalah pemimpin padepokan itu, jawab orang yang tidak menampakkan dirinya itu. Tetapi jika kita menarik perhatian para penghuninya, maka kalian akan mati dibantai oleh anak-anakku sehingga kau tidak akan berwujud lagi. Tetapi jika kita menyingkir dan bertempur di tempat lain, kita akan mendapat kesempatan untuk menguji kemampuan kita. Mungkin kalian yang ingin mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan kalian. Tetapi mungkin juga aku. Nah, apakah kalian bersedia? Sebenarnya lah kalian memang tidak mempunyai pilihan lain. Seandainya kalian menolak, dan kalian jatuh ke tangan anak-anakku, maka adalah salahmu sendiri. Mahisamurti dan Mahisapukat termangu-mangu. Ketika mereka berpaling ke arah Mahisaura, maka Mahisaura sama sekali tidak memberikan kesan apapun juga. Namun dalam pada itu sejenak kemudian Mahisapukatlah yang menjawab. Kisanak. Jika aku memenuhi permintaanmu, sama sekali bukan karena kami takut dicincang oleh anak-anakmu. Jika kami menjauhi padepokan ini, karena kami sebenarnya memang ingin menjajaki ilmu dari pemimpin padepokan ini. Bagus, jawab suara itu. Aku akan menyingkir. Aku akan pergi ke arah tanah berawarawa di hutan sebelah. Aku belum pernah melihat tempat itu, jawab Mahisapukat. Pergilah ke barat. Kalian akan sampai ke hutan perdu yang basah. Jika kalian masuk lebih dalam, maka kalian akan sampai ke sebuah rawa yang ditumbuhi pepohonan air. Di tempat itu kalian akan menjumpai sebatang pohon besar yang sudah sangat tua. Aku menunggu di sekitar pohon itu, jawab suara itu. Kau menantang kami bertempur di dalam air, bertanya Mahisamurti. Tidak. Kita akan bertempur di atas tanah meskipun jika perlu aku tidak akan mengelak jika kalian ingin bertempur di dalam rawa-rawa, jawab suara itu. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu suara itu berkata lagi. Aku akan mendahului kalian. Mahisamurti dan Mahisapukat tidak menjawab. Namun sejenak kemudian Mahisamurti itu pun berdesis. Marilah. Kita akan menjajaki kemampuan orang yang mengaku sebagai pemimpin padepokan ini. Ia sangat sombong, berkata Mahisapukat. Ya. Tetapi mungkin orang itu benar-benar memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia berani menantang orang yang kurang dikenalnya justru pada saat ia dengan mudah dapat memanggil anak-anaknya, yang barangkali yang dimaksud adalah murid-muridnya, berkata Mahisamurti pula. Kita memang harus berhati-hati, jawab Mahisapukat. Demikianlah mereka bertiga pun segera bersiap. Mahisamurti yang melihat kekecutan hati Mahisaura berkata, Kau tidak usah berkecil hati. Kau jangan merasa dirimu terlalu kecil. Jauh lebih kecil dari yang sebenarnya. Seharusnya kau bangkit dan berdiri di atas kenyataanmu yang sebenarnya. Kau bukannya tidak berilmu. Jika kau merasa dirimu terlalu kecil, maka kau akan benar-benar menjadi kerdil dan kehilangan gelar yang pernah kau capai pada masa-masa lampaumu. Kau seorang diri mampu memburu orang yang dikehendaki oleh Singasari. Bahkan pada saat kita berangkat, kau telah menunjukkan kelebihanmu. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan mencobanya.
Kau tidak usah mencoba, berkata Mahisamurti. Kau tinggal mempergunakannya. Kau harus dapat berbuat sebagaimana kau lakukan sebelumnya. Sekarang kau justru telah bertambah. Bukan berkurang. Sadari itu. Mahisaura mengangguk-angguk kecil. Ia merasa dirinya justru menjadi paling muda di antara anak-anak muda itu. Ia tidak dapat menyingkirkan rasa rendah dirinya setelah ia melihat kenyataan bahwa kedua anak muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun ia benar-benar ingin mencoba untuk memulihkan kehangatan darahnya sebagai seorang petugas sandi yang mempunyai nama di Singasari. Demikianlah maka mereka bertiga pun telah bergeser dari tempatnya menuju ke tempat yang telah ditunjuk oleh suara yang tidak dilihat siapa orangnya itu. Beberapa saat kemudian, maka ketiga orang itu pun telah memasuki hutan perdu yang basah. Kemudian dalam kegelapan mereka sampai ke tempat yang berlumpur. Kita sudah sampai ke daerah yang berawa-rawa itu, desis Mahisapukat. Mahisamurti mengangguk-angguk. Hanya karena ketajaman penglihatan mereka sajalah, maka mereka mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Kita mencari pohon benda yang disebutkannya itu, desis Mahisamurti. Kita harus berhati-hati. Mungkin ini merupakan satu jebakan yang dapat menyeret kita ke dalam kesulitan, berkata Mahisaura. Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, mereka pun telah tertegun. Dalam kegelapan mereka melihat sebatang pohon benda yang besar dan berdaun rimbun, sehingga dahan-dahannya menebar melindungi daerah yang cukup luas. Untuk beberapa saat ketiga orang itu termangu-mangu. Namun kemudian mereka pun segera bersiap ketika mereka mendengar suara tertawa perlahan-lahan. Luar biasa, berkata suara itu. Kalian adalah orang-orang yang sangat berani. Kemarilah, aku berada di sini. Mahisamurti memberi isyarat kepada Mahisapukat untuk menjawab. Sebagaimana pernah mereka lakukan, selagi mereka berbicara, maka salah seorang di antaranya akan memusatkan pendengarannya untuk mengetahui arah suara itu. Dengan nada datar maka Mahisapukat pun menjawab. Baiklah Kisanak. Apakah tempat itu cukup luas untuk menjajaki kemampuan kita masing-masing? Lebih dari cukup, terdengar pula jawaban. Aku sudah terlalu lama menunggu. Sudah kami katakan, bahwa kami masih harus mencari tempat ini, berkata Mahisapukat. Untunglah, bahwa kami segera menemukannya. Bukankah aku sudah memberikan ancar-ancar, bertanya suara itu. Ya. Bukankah kami masih harus mencarinya, bertanya Mahisapukat pula. Baiklah, jawab suara itu. Sekarang, kemarilah. Aku ada di sini. Apakah kau belum menemukan tempatku? Mahisapukat termangu-mangu. Sementara itu Mahisamurti pun berkata. Marilah. Kita akan mendekat. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata Mahisamurti itu adalah pertanda bahwa ia telah menemukan arah suara yang tidak mereka lihat orangnya itu. Namun keduanya yakin, bahwa orang itu bukannya orang bertongkat yang pernah mereka jumpai dan yang pernah datang ke Banjar. Bahkan mereka menduga bahwa orang itu mempunyai landasan ilmu yang berbeda pula menilik sentuhan getar suaranya yang berbeda. Juga cara orang itu menyinggung sasarannya. Meskipun getaran itu terasa, tetapi sama sekali bukanlah merupakan serangan yang menyakitkan jantung. Getaran yang menyentuh sasaran terasa lunak yang tidak bersifat permusuhan meskipun kata-kata yang terlontar merupakan tantangan bagi mereka. Meskipun demikian ketiga orang itu tidak kehilangan kewaspadaan. Segala kemungkinan dapat terjadi pada keadaan seperti itu. Mungkin yang mereka hadapi termasuk sejenis jebakan yang berbahaya, sebagaimana tempatnya yang nampak sangat asing. Baiklah, jawab suara itu. Sekarang kemarilah. Aku ada di sini. Apakah kau belum menemukan tempatku? Mahisapukat termangu-mangu. Sementara itu Mahisamurti pun berkata. Marilah. Kita akan mendekat. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata Mahisamurti itu adalah pertanda bahwa ia telah menemukan arah suara yang tidak mereka lihat orangnya itu. Namun keduanya yakin, bahwa orang itu bukannya orang bertongkat yang pernah mereka jumpai dan yang pernah datang ke Banjar. Bahkan mereka menduga bahwa orang itu mempunyai landasan ilmu yang berbeda pula menilik sentuhan getar suaranya yang berbeda. Juga cara orang itu menyinggung sasarannya. Meskipun getaran itu terasa, tetapi sama sekali bukanlah merupakan serangan yang menyakitkan jantung.
Getaran yang menyentuh sasaran terasa lunak yang tidak bersifat permusuhan meskipun kata-kata yang terlontar merupakan tantangan bagi mereka. Meskipun demikian, ketiga orang itu tidak kehilangan kewaspadaan. Segala kemungkinan dapat terjadi pada keadaan seperti itu. Mungkin yang mereka hadapi termasuk sejenis jebakan yang berbahaya, sebagaimana tempatnya yang nampak sangat asing. Mahisa Murtilah yang kemudian berjalan di paling depan. Agak di belakang di sisi kanan berjalan Mahisa Pukat, sementara di sisi lain Mahisa Ura yang telah mengerahkan segenap kemampuan di dalam diri, yang setiap saat akan dapat dilepaskannya. Dengan sangat berhati-hati ketiganya maju selangkah demi selangkah. Mahisa Murti telah menemukan arah suara itu. Di bawah pohon benda raksasa itu, agak di sebelah kanan, di dekat sebongkah batu yang sangat besar. Beberapa langkah dari batu itu ketiganya berhenti. Dengan suara datar Mahisa Murti berkata, "Silahkan Kisanak. Kami telah datang." Yang terdengar adalah desah nafas. Dalam kegelapan malam mereka melihat seseorang yang bergeser keluar dari balik batu yang besar itu. "Luar biasa," berkata orang itu yang masih belum nampak jelas wajahnya. "Kalian mampu menemukan tempatku bersembunyi." Mahisa Murtilah yang menjawab, "Kami tidak dapat mengerti bagaimana kalian dapat melihat kehadiran kami dalam gelap seperti ini pada jarak yang cukup jauh." Orang itu tertawa lembut. Beberapa langkah ia maju, sehingga jarak di antara mereka pun menjadi semakin dekat. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun melihat bahwa orang itu sama sekali tidak membawa tongkat sebagaimana orang pernah dijumpainya dan yang bahkan telah datang ke Banjar. "Aku melihat kalian datang," berkata orang itu. "Baru kemudian aku bersembunyi di balik batu ini. Bukan sesuatu yang aneh yang dapat menjadi pengeram-eram." "Baiklah," berkata Mahisa Murti. "Kami telah datang. Apakah yang Kisanak kehendaki?" Orang itu memandang ketiga orang yang datang itu berganti-ganti. Dalam kegelapan malam, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura dapat melihat, orang itu memang bukan orang yang pernah dijumpainya dan yang kemudian datang ke Banjar. Justru karena itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura masih harus meraba-raba. Apa saja yang dikehendaki oleh orang ini, yang agaknya mempunyai sifat dan watak yang berbeda dengan orang yang datang bertongkat dan bersikap kasar itu. Dalam pada itu, maka orang itu pun kemudian bertanya, "Nah, Kisanak. Seperti aku katakan, aku ingin menjajaki kemampuan kalian. Sebelum kalian memasuki padepokan itu, maka kalian harus menunjukkan kepadaku bahwa kalian memang pantas untuk memasukinya. Karena jika tidak, maka kalian akan dibantai anak-anakku dan kalian akan kehilangan segala-galanya, mati sia-sia sama sekali tidak berarti." Mahisa Murtilah yang kemudian melangkah maju sambil menjawab, "Baiklah Kisanak. Aku tidak berkeberatan. Aku sadari bahwa kau tentu tidak sekedar menjajagi. Jika anak-anakmu berbuat sebagaimana kau katakan, maka segalanya itu dilakukan atas tuntutanmu. Mustahil bahwa mereka melakukannya tidak sebagaimana dilakukan oleh pemimpinnya. Apalagi gurunya. Dengan demikian, maka kau pun akan berbuat sebagaimana kau katakan itu." Orang itu nampak termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, "Apakah kau mendapat kesan bahwa aku akan berbuat seperti itu?" "Iya," berkata Mahisa Murti tegas. "Menilik sikap dan perbuatan anak-anakmu sebagaimana kau katakan sendiri." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Mungkin aku memang akan berbuat seperti itu. Karena itu bersiapkah? Aku akan mulai dengan orang pertama. Tetapi jika kemudian kalian merasa perlu, maka aku tidak akan berkeberatan jika kalian bersama-sama bertempur melawan aku." "Baiklah," sahut Mahisa Murti. "Sebelum kita mulai, aku sudah mulai merendahkan kami. Tetapi kami memang ingin menghormati orang-orang yang lebih tua dari kami. Karena itu, maka apapun yang kau katakan, kami tidak akan pernah merasa sakit hati." "Bagus," berkata orang itu. "Satu permulaan yang baik bagimu anak muda. Kau memang tidak boleh cepat marah. Orang yang marah kadang-kadang kehilangan kecermatannya menghadapi satu persoalan." "Nah, sekarang akulah orang yang pertama akan menghadapimu," berkata Mahisa Murti. "Bagaimana jika aku memilih yang lain?" bertanya orang itu. "Kalau kau silau melihat aku berdiri di sini, silahkan. Tidak ada perbedaan di antara kami bersaudara," jawab Mahisa Murti.
Yang terdengar adalah suara tertawa yang lunak. Orang itu pun kemudian berkata, "Kau memang seorang anak muda yang masak menghadapi keadaan yang manapun. Aku senang kepadamu. Karena itu, biarlah kau akan menjadi lawanku yang pertama. Seandainya kau dapat membunuhku, maka kau tidak akan menyesalinya, justru karena kau memiliki kematangan jiwa seorang kesatria." "Jangan memuji," berkata Mahisa Murti. "Aku tahu. Ada dua hal yang harus aku perhatikan. Apakah lawanku berusaha membuatku marah, atau ia akan memujiku sehingga aku menjadi lengah?" "Bagus," sahut orang itu. "Kau memiliki bekal yang cukup. Bukan saja ilmu, tetapi juga ketahanan nalar budimu." "Aku sudah siap Kisanak," berkata Mahisa Murti. "Apakah kita akan mulai?" Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Aku juga sudah siap." Mahisa Murti pun bergeser beberapa langkah. Ia memilih tempat yang tidak terlalu dekat dengan lumpur yang basah. Meskipun jika ia terpaksa harus bertempur di dalam rawa-rawa, ia pun tidak akan ingkar, meskipun bukan kebiasaannya. Sesaat kemudian kedua orang itu pun telah bersiap. Namun sebelum benturan terjadi, Mahisa Murti bertanya, "Siapa namamu?" "Oh," orang itu tertawa. "Kau sempat bertanya tentang nama?" "Mungkin ada gunanya," jawab Mahisa Murti. "Namaku Tata Selintang," berkata orang itu kemudian. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, "Nama yang aneh." "Jangan terpancang pada nama," berkata orang itu pula. "Namaku memang aneh. Tetapi marilah, apakah kau sudah benar-benar siap?" "Ya," jawab Mahisa Murti pendek. Orang itu pun kemudian bergeser pula. Ketika ia kemudian mulai menyerang, maka Mahisa Murti pun meloncat menghindarinya. Namun ia pun kemudian mulai menggapai lawannya dengan serangan kakinya. Tetapi serangan Mahisa Murti pun belum bersungguh-sungguh sehingga karena itu, ketika lawannya memiringkan tubuhnya, kaki Mahisa Murti tidak mengenainya. Demikianlah, maka pertempuran antara keduanya pun telah mulai. Semakin lama semakin cepat. Namun masih terbatas pada kekuatan dan kemampuan wadak. Meskipun keduanya telah mengerahkan tenaga cadangan mereka, tetapi pertempuran itu masih belum merambah pada kekuatan dan kemampuan ilmu mereka yang paling dalam. Mahisa Murti dengan sengaja masih belum melepaskan ilmunya. Ia berusaha untuk mempergunakan kemampuan olah kanuragan yang beralaskan pada keterampilan wadak dan landasan kekuatan cadangan di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, maka tata gerak mereka pun semakin lama menjadi semakin cepat. Keduanya berloncatan menyerang dan menghindar. Mahisa Pukat dan Mahisa Ura menyaksikan pertempuran itu dengan tegang. Keduanya melihat bahwa baik Mahisa Murti maupun lawannya masih dalam tataran permulaan. Namun justru pada tataran itu, keduanya nampak mengerahkan segenap kekuatan dan kecepatan gerak pada landasan unsur kewadagan dan tenaga cadangan yang diungkit dari dalam diri mereka masing-masing. Benturan-benturan yang terjadi terasa keras sekali. Keduanya berloncatan berputaran. Serang menyerang dan desak mendesak. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Di luar kesadaran mereka, arena pertempuran itu pun telah bergeser. Pohon-pohon perdu dan batang-batang kayu yang tumbuh di sekitar arena itu pun telah berguncang terbentur kekuatan kedua orang yang sedang bertempur itu. Dalam pada itu, baik Mahisa Murti maupun lawannya yang menyebut namanya Tata Selintang itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar atas landasan tenaga cadangan mereka. Bahkan tenaga cadangan mereka itu pun telah mampu mendorong tubuh-tubuh mereka yang bertempur itu sehingga tata gerak mereka pun nampaknya menjadi semakin cepat. Tubuh-tubuh mereka menjadi ringan dan kaki-kaki mereka bagaikan tidak lagi berpijak di atas tanah. Mahisa Pukat mengamati pertempuran itu dengan saksama, sementara itu Mahisa Ura menjadi semakin tegang. Ia sudah melihat kekuatan yang terlontar dari kedua belah pihak tidak lagi dapat diimbanginya. Apalagi jika mereka sampai ke puncak ilmu mereka. Dalam kegelapan malam keduanya saling menyambar penglihatan mereka atas lawan-lawan mereka tidak lagi semata-mata atas dasar kemampuan mata wadak mereka, tetapi juga atas dasar pengamatan batin mereka berlandaskan kepada perhitungan dan unsur naluriah yang sudah mendapat lambaran yang matang. Karena itulah, maka betapapun gelapnya malam, namun mereka mampu mengamati setiap langkah lawannya. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin cepat dan keras.
Benturan-benturan telah terjadi dan serangan pun dibalas pula dengan serangan. Sebenarnya orang yang menyebut dirinya bernama Tata Selintang itu menjadi sangat heran. Anak yang melawannya itu masih muda. Namun sudah memiliki kekuatan dan keterampilan yang sangat mengagumkan. Bahkan dalam beberapa hal, Tata Selintang itu merasa dirinya tidak lagi dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat bergerak lebih cepat lagi, sementara itu Mahisa Murti masih berusaha untuk meningkatkan kecepatan geraknya. Namun pengalaman Tata Selintang ternyata mampu menutup kekurangannya. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Mahisa Murti seringkali telah mematahkan perhitungannya. Namun demikian, Mahisa Murti berusaha untuk dapat mengimbangi kemampuan lawannya dengan tenaga dan kecepatan gerak. Tenaga dan kekuatannya yang dipanasi oleh darah mudanya, ternyata mempunyai kelebihan dari lawannya. Tetapi Mahisa Murti pun menyadari bahwa lawannya yang jauh lebih tua daripadanya itu, pada suatu saat tentu akan memasuki kekuatan ilmunya yang mungkin sangat gegirisi. Mahisa Murti memang harus berhati-hati. Tetapi ia tidak menjadi gentar karenanya. Apapun yang terjadi, hal itu merupakan bagian dari tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam pertempuran yang menjadi semakin keras itu, Mahisa Murti nampaknya memang berhasil mendesak lawannya. Namun seperti yang diperhitungkannya itu pun terjadilah. Lawan Mahisa Murti tidak saja membiarkan dirinya terdesak oleh kesegaran tenaga wadak Mahisa Murti yang muda itu serta darahnya yang panas dan menggelegak di dalam dirinya. Namun ia pun mulai merambah ke dalam ilmunya yang perlahan-lahan dilepaskan. Mahisa Murti mulai merasakan kekuatan ilmu lawannya ketika mulai terasa gerak lawannya menjadi semakin lamban. Sekali-sekali Tata Selintang meloncat mengambil jarak. Namun kemudian ketika Mahisa Murti menyerang, orang itu sama sekali tidak menghindar. Tetapi dengan lambaran ilmunya Tata Selintang telah menangkis serangan lawannya yang masih muda itu. Mahisa Murti yang membentur kekuatan lawannya merasakan perbedaannya. Bukan saja kekuatan wadak yang dilandasi dengan tenaga cadangan yang ada di dalam diri orang itu. Tetapi tubuh orang itu terasa seakan-akan mulai mengeras. Sentuhan tubuh Mahisa Murti pada benturan-benturan yang terjadi terasa justru menjadi sakit. Bahkan ketika dengan kemampuan kecepatan geraknya Mahisa Murti berhasil memukul lengan orang itu, rasa-rasanya tangannya telah menyentuh batu hitam. Mahisa Murti mengerti bahwa ia tidak akan dapat bertempur sekedar dengan tenaga wadak dan tenaga cadangan di dalam dirinya. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak tergesa-gesa. Ia ingin mendapatkan kepastian apa yang terjadi pada lawannya itu. Sebenarnya lah, tubuh lawannya benar-benar bagaikan mengeras. Setiap kali, pada saat lawannya menangkis serangannya, maka Mahisa Murti pun telah berdesis menahan sakit. Apakah kemampuannya itu sejalan dengan ilmu kebal? Bertanya Mahisa Murti di dalam dirinya. Namun ia masih harus mengujinya. Apakah orang itu memang mampu membuat dirinya kebal, atau sekedar membuat dirinya menjadi sekeras batu namun tanpa dapat menghindari perasaan sakit dalam setiap benturan? Namun Mahisa Murti merasa kelembutan sikap orang itu. Orang itu tidak meningkatkan ilmunya dengan serta-merta dan berusaha menghabisinya dalam waktu dekat. Tetapi yang dilakukan oleh orang itu rasa-rasanya memang seperti yang dikatakannya, sekedar menjajagi kemampuannya. Tetapi sesudah menjajagi lalu bagaimana? Pertanyaan itu telah timbul di dalam hatinya. Tetapi sementara itu pertempuran itu pun masih berlangsung terus. Mahisa Murti tidak banyak mendapat kesempatan untuk merenung. Lawannya bukan saja mampu menjadikan tubuhnya semakin keras sehingga menjadi sekeras batu, namun rasa-rasanya orang itu pun bergerak semakin cepat. Kakinya tidak lagi berpijak di atas tanah. Satu sentuhan kecil, telah mampu melemparkan tubuhnya beberapa langkah. Ada semacam pertentangan yang terjadi di dalam diri orang itu, berkata Mahisa Murti. Tubuhnya menjadi sekeras batu, sehingga seharusnya ia menjadi semakin berat. Tetapi menilik tata geraknya, seolah-olah orang itu menjadi tidak berbobot lagi. Dengan demikian maka Mahisa Murti pun harus bekerja lebih keras lagi untuk mengimbangi peningkatan kemampuan lawannya yang sudah mulai merambah ke dalam ilmunya yang tinggi. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Sesaat mereka melihat Mahisa Murti mendesak lawannya. Namun kemudian setiap kali mereka justru melihat Mahisa Murti bergeser surut. Apa yang terjadi? Bertanya Mahisa Ura di dalam dirinya. Namun Mahisa Pukat telah melihat bahwa tata gerak orang yang menyebut dirinya bernama Tata Selintang itu mulai berubah.
Dengan demikian maka Mahisa Murti tidak dapat bertahan untuk tetap beralaskan kemampuan wadaknya serta kekuatan cadangan di dalam dirinya. Ia harus mulai mempergunakan ilmu yang dikuasainya, baik yang diterimanya dari ayahnya, maupun yang diterimanya dari Pangeran Singanarpada. Namun sebagaimana dilakukan oleh orang yang tubuhnya menjadi semakin mengeras itu, Mahisa Murti pun tidak melakukannya dengan serta-merta. Ia meningkatkan ilmunya perlahan-lahan. Ia tidak menghentakkan segenap kemampuan ilmunya, menghantam lawannya dan menghancurkannya. Tetapi ia justru mempergunakan ilmunya dalam wujudnya yang lunak. Ketika Mahisa Murti melontarkan ilmunya ke arah lawannya yang tubuhnya mengeras itu, lawannya terkejut. Ia bergeser surut. Betapapun tubuhnya keras bagaikan batu, namun ilmu lawannya yang masih muda dalam wujudnya yang lunak itu telah membuatnya dicengkam oleh udara dingin. Inti dari kekuatan api dalam bentuk yang berlawanan, berkata orang itu di dalam hatinya. Menurut dugaanku, satu wujud dari ilmu Bajrageni. Orang itu harus bergeser lagi ketika serangan berikutnya mengejarnya. Sambil meloncat menyamping orang itu berdesis. Bagus anak muda. Kau benar-benar seorang yang luar biasa. Kau telah melepaskan satu jenis ilmu yang sulit dicari bandingnya. Justru dalam bentuk yang berlawanan dari inti kekuatan yang kau hisap. Dari mana kau mengetahuinya Kitata Selintang? Bertanya Mahisa Murti. Orang itu tertawa. Namun ia pun harus meloncat menghindari serangan Mahisa Murti yang bergulung menghampirinya. Mahisa Murti memang menjadi heran. Ilmunya adalah ilmu yang sangat khusus. Namun orang itu dapat menebaknya meskipun tidak menyebut namanya. Bahkan ia mampu menghindarkan diri dari inti kekuatan ilmunya itu sehingga ia tidak membeku karenanya. Ketika Mahisa Murti meningkatkan ilmunya, maka udara pun menjadi semakin dingin. Tidak saja terbatasnya arus serangannya, namun udara di sekitarnya pun menjadi terasa membeku. Namun Mahisa Murti telah siap dengan kekuatan dan kemampuannya yang dilambari dengan ilmunya. Karena itu, lawannya pun menjadi semakin berhati-hati. Pada saat Mahisa Murti berhasil menembus kecepatan gerak lawannya dengan memotong langkahnya, serta berhasil menyentuh tubuh lawannya dengan ilmunya, maka Mahisa Murti mendengar lawannya itu berdesah. Mahisa Murti memang belum mempergunakan segenap kekuatan ilmunya. Karena itu, maka sentuhannya pun masih belum menentukan. Meskipun benturan dengan lawannya yang bertubuh sekeras batu itu masih membuatnya sakit, tetapi ia sadar bahwa kekuatan ilmunya pun mampu juga menyakiti lawannya meskipun belum menunjukkan pengaruh yang nyata. Dengan demikian maka Mahisa Murti pun telah meningkatkan ilmunya pula selapis. Ia ingin sampai pada satu tingkatan yang mungkin mampu menghentikan pertempuran itu. Meskipun sentuhan-sentuhan yang terjadi menyakitinya, tetapi lawannya pun harus merasakan kesakitan melampaui dirinya. Tetapi ternyata bahwa lawannya pun telah mempergunakan kelebihannya yang lain untuk mengimbangi kekuatan ilmu Mahisa Murti. Orang itu mampu bergerak lebih cepat dari Mahisa Murti. Dengan demikian maka serangan-serangan Mahisa Murti jarang sekali, bahwa hampir tidak pernah dapat mengenainya. Sebaliknya orang itu semakin lama semakin sering menembus pertahanan Mahisa Murti dan menyakitinya. Bukan main, geram Mahisa Murti di dalam hatinya. Ia mampu bergerak seperti bayangan iblis. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti memang mengalami kesulitan untuk mengatasi kecepatan gerak lawannya. Betapapun ia berusaha, namun lawannya selalu berhasil mendahuluinya. Sekali-sekali serangannya mengenai dadanya. Namun kemudian mengenai punggungnya. Perasaan sakit pun semakin lama semakin menghentak-hentak tubuhnya. Kemampuan serangan orang itu ternyata melampaui kemampuan daya tahan ilmu Mahisa Murti. Mahisa Pukat dan Mahisa Ura ikut menjadi cemas. Mereka melihat bahwa Mahisa Murti agaknya semakin terdesak. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat pun menjadi tegang. Mahisa Murti masih saja bertahan dalam keadaannya. Meskipun ia meningkatkan ilmunya, tetapi karena kemungkinan untuk mampu mengenai lawannya dengan serangan yang dilambari dengan ilmunya semakin kecil, maka Mahisa Murti seharusnya mulai menyesuaikan dirinya. Luar biasa, berkata orang itu. Aku kira kemampuanmu masih terbatas pada kemampuan dasar. Ternyata kau sudah mampu mengembangkannya, bahkan jauh melampaui dugaanku. Tetapi baiklah. Biarlah aku berusaha untuk menghangatkan tubuhku, agar aku tidak menjadi beku karenanya. Sebenarnya lah, orang itu mampu membuat dirinya menjadi hangat.
Tata Selintang itu tidak membalas serangan Mahisa Murti dengan jenis ilmu yang berlawanan, tetapi ia sekedar menyelamatkan dirinya sendiri dengan ilmunya. Namun dalam pada itu, maka Tata Selintang itu pun telah meningkatkan serangannya pula. Tubuhnya yang menjadi ringan itu menjadi semakin ringan pula. Ia bergerak sangat cepat dan yang meresahkan adalah sentuhan tangan orang itu bagaikan sentuhan batu yang sangat keras. Sementara itu, orang itu mampu menghindari serangan-serangan ilmu Mahisa Murti dalam bentuknya yang lunak. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah merubah wujud serangan-serangannya. Ia tidak lagi mempergunakan ilmunya dalam wujudnya yang lunak. Tetapi ia telah mempergunakan ilmunya dalam bentuknya yang sesungguhnya, dalam wujud yang keras. Mahisa Murti menggosokkan kedua telapak tangannya yang satu dengan yang lain. Sesaat ia terpaksa meloncat surut untuk mengambil jarak. Sementara itu Mahisa Pukat menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasakan udara yang dingin, sehingga ia sadar bahwa Mahisa Murti telah meningkatkan ilmunya sampai ke tataran yang lebih tinggi. Namun kemudian udara yang dingin itu dengan cepat menyusut. Ketika ia melihat tata gerak Mahisa Murti, maka ia pun menyadari bahwa Mahisa Murti telah merubah wujud ilmunya dari yang lunak ke sebaliknya. Wujud yang keras. Mahisa Ura kurang mengerti akan kekuatan ilmu itu. Tetapi ia pun merasakan udara menjadi dingin membeku. Namun tiba-tiba udara telah berubah pula sebagaimana tata gerak Mahisa Murti. Agaknya Mahisa Murti mengalami kesulitan sehingga ia harus merubah-rubah wujud ilmunya, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Tetapi ia pun ikut cepat juga menyaksikan kemampuan bergerak lawan Mahisa Murti itu. Demikian cepatnya, melampaui kemampuan yang dapat dicapai oleh Mahisa Murti. Sebenarnya lah Mahisa Murti pun memang tidak mempunyai jalan lain. Semakin lama ia semakin menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengatasi kemampuan lawannya jika ia masih bertahan dalam tatarannya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah semakin meningkatkan ilmunya. Dengan landasan kekuatan ilmunya, maka Mahisa Murti pun telah memperhitungkan langkah dan sikap yang harus diambilnya. Dengan cermat Mahisa Murti memperhitungkan setiap langkah lawannya yang mampu bergerak dengan sangat cepat itu. Sekali dari sekian banyak serangan, Mahisa Murti harus berhasil menangkisnya dan membenturkan kekuatan ilmunya yang semakin meningkat. Ternyata bahwa perhitungan Mahisa Murti yang cermat itu telah berhasil dilakukan. Pada saat-saat Mahisa Murti diburu oleh serangan lawannya yang meluncur dengan cepatnya, Mahisa Murti sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Namun dengan sengaja ia telah membenturkan ilmunya yang tinggi kepada kekuatan serangan lawannya. Yang terjadi adalah satu benturan yang dahsyat. Kekuatan ilmu orang yang menyebut dirinya Tata Selintang itu telah membentur ilmu Mahisa Murti yang gegirisi. Dan kekuatan ilmu yang tinggi yang saling berbenturan itu benar-benar telah berakibat dahsyat. Orang yang mempergunakan ilmunya yang menggetarkan itu ternyata terpental beberapa langkah surut. Ilmu Mahisa Murti bagaikan telah memecahkan dadanya. Udara panas telah menembus kulitnya dan merambat sampai ke jantung, seakan-akan telah menghanguskan isi dadanya, karena itulah, maka ia pun tiba-tiba saja telah terduduk. Dengan serta-merta ia telah menyilangkan tangannya. Kemudian memusatkan nalar budinya dan mengeterapkan daya tahan ilmunya setinggi-tingginya untuk mengatasi benturan yang baru saja terjadi. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah terlempar pula beberapa langkah surut dan bahkan hampir saja kehilangan keseimbangannya. Dengan susah payah Mahisa Murti bertahan agar ia tidak benar-benar lepas dari keseimbangannya dan jatuh di tanah. Meskipun kemudian Mahisa Murti berhasil mempertahankan keseimbangannya, tetapi ia tidak dapat segera menyerang lawannya yang sedang membenahi dirinya dengan pemusatan nalar budinya, karena untuk beberapa saat, tubuh Mahisa Murti pun bagaikan telah menjadi retak-retak dalam benturan ilmu itu. Ternyata beberapa saat kemudian, hampir berbareng pula keduanya mampu memperbaiki keadaan mereka. Tata Selintang pun telah bangkit berdiri pula. Sementara Mahisa Murti telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Namun Mahisa Murti tidak mau mengalami keadaan yang serupa. Benturan dengan tubuh lawannya yang mengeras bagaikan besi baja telah membuatnya hampir tidak mampu menahan diri dari guncangan keseimbangan. Karena itu, maka ia pun harus meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Jika terjadi lagi benturan, maka biarlah lawannya yang mengalami keadaan yang lebih parah. Sementara itu, Tata Selintang pun menarik nafas dalam-dalam di dalam hati ia berkata, "Anak ini benar-benar luar biasa. Ia sudah memiliki ilmunya yang berkembang dengan pesat.
Bahkan agaknya anak itu masih mampu meningkatkan lagi kemampuan ilmunya. Karena itu, maka Tata Selintang pun menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar, jika ia membentur kemampuan puncak ilmu yang dimiliki oleh lawannya, maka ia akan benar-benar mengalami kesulitan. Karena itu, Tata Selintang telah mempergunakan kemampuannya untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kemampuannya itu, Tata Selintang tidak akan dapat membentur kekuatan lawannya. Meskipun Mahisa Murti selalu berusaha, tetapi Tata Selintang mampu untuk selalu mengurungkan setiap benturan. Bahkan dengan loncatan-loncatan yang melampaui kecepatan gerak Mahisa Murti, Tata Selintang mampu mengenainya dari arah samping bahkan arah belakang. Licik, geram Mahisa Murti. Kau tidak berani membentur beradu dada. Kita sedang bertempur, jawab Tata Selintang. Kita tidak sedang binten atau jotosan, yang memberi kesempatan kita berganti-ganti menyerang tanpa ada kesempatan untuk menghindar atau menangkis serangan itu. Persetan, sahut Mahisa Murti sambil menyerang. Tetapi lawannya telah meloncat mendahului serangannya. Dalam keadaan yang demikian maka Mahisa Murti pun sampai pada satu keputusan untuk mempergunakan ilmunya yang lain. Meskipun setiap kali ia merasa ragu, bahwa ilmunya itu akan dapat dianggap sebagai ilmu yang licik, sebagaimana setiap kali selalu mengganggu perasaan Pangeran Singanarpada yang mewariskan ilmu itu kepadanya. Namun menghadapi lawannya yang mampu bergerak terlalu cepat itu, ia tidak mempunyai pilihan lain. Lawannya itu pun akan dapat disebut licik, karena ia tidak pernah membenturkan kekuatan dan kemampuan berhadapan. Tetapi selalu menghindari benturan dan kemudian dengan cepat berusaha menyerang dari arah belakang atau dari sisi. Karena itu, maka sejenak kemudian Mahisa Murti pun telah mengambil jarak dari lawannya untuk mendapat kesempatan membangunkan ilmunya yang lain. Mahisa Pukat dan Mahisa Ura benar-benar menjadi cemas melihat keadaan Mahisa Murti. Namun bagi Mahisa Pukat, usaha Mahisa Murti untuk mengambil jarak ternyata telah sedikit melapangkan dadanya, meskipun bagi Mahisa Ura, segala sesuatu masih belum jelas. Tetapi Mahisa Pukat melihat kemungkinan bahwa Mahisa Murti akan mempergunakan ilmunya yang lain. Ia harus segera mulai, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Jika ia terlambat, maka ia tidak akan mampu menyusul lagi. Sebenarnya lah Mahisa Pukat sudah tidak sabar lagi. Seandainya ia sendiri yang harus melawan orang yang menyebut dirinya bernama Tata Selintang itu, maka ia sudah berada di dalam ilmunya sejak tadi. Namun agaknya Mahisa Murti lebih cermat mengamati kemampuan lawannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun telah mengeterapkan ilmunya yang lebih sesuai untuk melawan kemampuan ilmu Tata Selintang. Dalam pada itu Tata Selintang sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam diri lawannya yang masih muda itu. Namun ketika ia melihat sesuatu yang berbeda pada langkah lawannya itu, maka orang yang memiliki pengalaman yang sangat luas itu, mulai mengerti bahwa Mahisa Murti akan mempergunakan kemampuannya yang masih tersimpan. Apalagi yang dapat dilakukan oleh anak itu, bertanya Tata Selintang di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti telah dengan tidak sadar, merubah sikap dan tata geraknya. Ia tidak lagi terlalu berusaha untuk menghindari serangan lawannya. Namun ketika Tata Selintang berhasil menyentuh pundaknya, maka Mahisa Murti menyeringai menahan sakit. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak merubah langkah-langkahnya. Beberapa kali lawannya berhasil mengenainya, sementara itu Mahisa Murti merasa seluruh tubuhnya bagaikan menjadi memar. Namun pada saat yang demikian, maka Mahisa Murti pun telah membangunkan kedua macam ilmunya sekaligus. Pada saat-saat tulang-tulangnya bagaikan retak. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang sangat seru. Mahisa Murti berusaha untuk dapat membentur kekuatan lawannya. Namun lawannya selalu berusaha menghindarinya. Lawannya berusaha untuk dapat mengenai tubuh Mahisa Murti dari arah yang lain. Meskipun orang itu berhasil karena kemampuannya bergerak terlalu cepat, namun sesuatu telah terasa asing di dalam dirinya. Ada yang terasa terlepas daripadanya. Seakan-akan memang ada yang hilang. Karena itulah, maka Tata Selintang yang memiliki pengalaman yang luas itu pun berusaha untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Beberapa kali orang itu dengan sengaja menyentuh tubuh Mahisa Murti, meskipun ia masih selalu berusaha menghindari benturan. Namun dengan beberapa kali sentuhan, maka Tata Selintang pun segera mengetahui apakah sebenarnya yang terjadi. Sejenak kemudian, maka Tata Selintang itu pun telah berusaha mengambil jarak. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya orang itu kemudian berkata,
Bukan main anak muda. Kau memiliki seperangkat ilmu yang sangat dahsyat. Kau mampu membentur kekuatan lawan dengan ilmumu yang gegirisi dalam bentuknya yang keras. Namun kau mampu juga membuat lawanmu membeku jika ilmumu kau lontarkan dalam bentuknya yang lunak. Di samping itu kau ternyata juga memiliki kemampuan untuk menghisap kekuatan ilmu lawanmu pada setiap sentuhan. Dengan demikian semakin sering kau tersentuh oleh serangan lawan, maka lawanmu itu pun akan menjadi semakin lemah. Mahisa Murti berdiri termangu-mangu. Seluruh tubuhnya terasa nyeri. Beberapa kali tubuhnya telah dikenai oleh serangan lawannya yang tubuhnya bagaikan sekeras batu, sehingga tulang-tulangnya bagaikan menjadi berpatahan. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun merasa yakin bahwa kekuatan dan kemampuan ilmu lawannya pun telah berkurang. Untuk beberapa saat orang yang menyebut dirinya Tata Selintang itu masih berdiri termangu-mangu. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Anak muda, kau memiliki satu jenis ilmu yang mengalir dari perguruan yang jarang sekali didengar namanya. Namun menurut pendengaranku, ilmu itu pernah menjamah keluarga Istana Kediri." Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Orang yang menyebut dirinya Tata Selintang itu tentu orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas. Seakan-akan ia mampu menebak ilmu yang ada di dalam diri Mahisa Murti itu. Baik yang diwarisinya dari ayahnya, maupun yang diwarisinya dari Pangeran Singanarpada. Namun dalam pada itu, maka Tata Selintang itu pun berkata, "Anak muda, selama 40 hari aku akan mengalami kesulitan, karena baru setelah itu kekuatan dan kemampuan ilmuku akan pulih kembali setelah sebagian berhasil kau hisap. Jika dalam waktu itu aku menjumpai lawan yang berilmu tinggi, maka aku akan kehilangan kesempatan untuk mengimbangi kemampuannya dan bahkan mungkin aku akan digilasnya sampai mati." Mahisa Murti menggeram. Dengan nada datar ia menjawab, "Aku tidak mempunyai cara lain. Tetapi aku tidak mau kau bunuh dengan cara apapun. Aku yakin bahwa kau tentu tidak sekedar menjajaki ilmuku. Tetapi kau tentu akan membunuhku dengan atau tidak dengan anak-anakmu dari padepokan itu. Bukan salahmu jika timbul kesan yang demikian. Tetapi baiklah. Meskipun sebagian dari kekuatan dan kemampuan ilmuku telah kau hisap, tetapi aku masih memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkanmu," berkata orang yang menyebut dirinya Tata Selintang itu. "Baiklah," berkata Mahisa Murti. "Aku sudah siap. Lakukan apa yang paling baik buatmu." Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya kepada diri sendiri, "Bagaimanapun juga aku harus menunjukkan bahwa aku memiliki kelebihan daripadanya." Karena itu, maka sejenak kemudian orang yang menyebut dirinya Tata Selintang itu pun segera bersiap. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku akan menyerangmu dengan tanpa menyentuh tubuhmu." Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bersambung ke bab 88. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.